Api di Bukit Menoreh. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 472. Ketika mereka sudah berada di seberang timur Kali Praga, maka mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Kuda-kuda itu pun berlari lebih cepat. Apalagi ketika mereka berada di jalur jalan yang sepi. Kuda-kuda itu berlari semakin cepat lagi. Kita akan langsung menemui Ki Tumenggung Wirayuda, berkata Agung Sedayu. Mudah-mudahan Ki Tumenggung sudah berada di rumahnya, berkata salah seorang pengawalnya. Jika Ki Tumenggung belum pulang, kita akan menunggu. Sebenarnya lah, ketika mereka memasuki regol halaman rumah Ki Tumenggung, mereka sudah menduga bahwa Ki Tumenggung tentu belum pulang. Seorang pembantu di rumah Ki Tumenggung itu segera menyongsong mereka dan bertanya. Kisanak akan bertemu dengan siapa? Kami akan menghadap Ki Tumenggung Wirayuda. Ki Tumenggung belum pulang, jawab orang itu. Kami akan menunggu, Kisanak, berkata Agung Sedayu kemudian. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Jika Kisanak akan menunggu, silakan duduk di serambi gandok. Agung Sedayu dan kedua orang prajuritnya itu mengikat kuda-kuda mereka di patok-patok yang sudah tersedia di sebelah pendapa. Kemudian seperti yang dikatakan oleh pembantu di rumah Ki Tumenggung itu, mereka pun kemudian duduk di serambi gandok, di sebuah amben bambu yang panjang. Beberapa saat mereka menunggu. Sengatnya matahari sudah melampaui puncaknya dan mulai turun di sisi sebelah barat langit. Seorang pembantu perempuan kemudian menghidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Silakan, Kisanak, pembantu perempuan itu mempersilakan. Terima kasih. Agung Sedayu pun mengangguk hormat. Ketika pembantu perempuan itu kemudian masuk lewat pintu sket heng, maka kedua orang prajurit yang mengawal Agung Sedayu itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka berdesis. Aku haus, Ki Lurah. Agung Sedayu tersenyum. Katanya. Aku juga haus. Marilah kita minum. Bukankah sudah dipersilahkan? Kedua prajuritnya tidak menunggu lagi. Mereka pun segera menghirup minuman mereka sampai hampir habis. Nah, apakah kalian akan makan makanan itu? Bertanya Agung Sedayu. Yang aku tidak tahan adalah hausnya, Ki Lurah. Tetapi aku tidak mudah lapar. Agung Sedayu tersenyum. Katanya. Aku juga tidak lapar. Tetapi nampaknya jenang nangka ini enak sekali. Ketika Agung Sedayu mengambil sepotong, maka seorang prajuritnya berkata. Lapar atau tidak, bukankah kita tidak boleh menolak rejeki? Kawannya tertawa. Keduanya pun kemudian telah mengambil makanan itu sepotong-sepotong. Beberapa saat mereka harus menunggu. Baru setelah minuman mereka tidak lagi tersisa setetes pun, Ki Tumenggung Wirayuda baru kembali dari istana. Demikian ia memasuki regol halaman, pembantunya pun berlari-lari menyongsongnya untuk menerima kudanya. Namun pembantu itu pun kemudian berkata, ada tamu, Ki Tumenggung. Siapa? Mereka berada di serambi gandok itu, Ki Tumenggung. Ki Tumenggung mengerutkan keningnya. Katanya. Persilakan mereka menunggu di peringgitan. Ki Tumenggung itu pun kemudian langsung masuk ke ruang dalam. Pembantunya lah yang kemudian menemui Agung Sedayu sambil berkata. Kisanak dipersilakan menunggu di peringgitan. Terima kasih, sahut Agung Sedayu. Tetapi yang pergi dan kemudian duduk di peringgitan adalah Ki Lurah Agung Sedayu sendiri. Beberapa lama Agung Sedayu menunggu. Ki Tumenggung yang baru pulang itu agaknya duduk di ruang dalam untuk minum lebih dahulu. Mungkin pergi ke Pakiwan, atau keperluan-keperluan yang lain. Baru beberapa saat kemudian, Ki Tumenggung itu keluar lagi. Tetapi Ki Tumenggung itu terkejut. Ternyata yang menunggunya adalah Ki Lurah Agung Sedayu. Meskipun pangkatnya berada beberapa tataran di bawahnya, tetapi Agung Sedayu adalah seorang senapati prajurit Mataram dari pasukan khusus yang ada di tanah perdikan Menoreh. Selain itu, Ki Lurah Agung Sedayu adalah seorang yang dekat dengan Ki Patih Mandaraka, dan bahkan dengan Panembahan Senapati sendiri. Ki Tumenggung pun kemudian segera duduk menemuinya. Dengan nada tinggi ia pun berkata, Maaf Ki Lurah. Aku tidak tahu bahwa yang menungguku adalah Ki Agung Sedayu. Oh, tidak apa-apa Ki Tumenggung. Ki Tumenggung baru saja pulang. Mungkin ada yang harus Ki Tumenggung lakukan. Jika aku tahu bahwa yang menunggu adalah Ki Lurah Agung Sedayu. Tidak apa-apa Ki Tumenggung.
Sungguh, tidak apa-apa. Sudah lama Ki Lurah menunggu? Kami baru saja datang. Aku dan 2 orang prajuritku. Di mana mereka sekarang? Di Serambi Gandok. Kami menunggu Ki Tumenggung di Serambi Gandok. Sebenarnya aku sudah mengira bahwa Ki Lurah akan datang kemari. Mungkin kakak ipar Ki Lurah sudah menceritakan tentang kedatangannya kemari? Adi Suwandaru, maksud Ki Tumenggung? Bukankah Ki Suwandaru itu kakak ipar Ki Lurah? Tetapi ia memanggilku Kakang, karena ia adalah adik seperguruanku. Oh, jadi semacam pusaran yang tidak berujung. Lalu bagaimana anak Ki Suwandaru itu memanggil Ki Lurah? Agung Sedayu tertawa. Ki Lurah. Aku sudah mengira bahwa Ki Suwandaru akan menceritakan kunjungannya kemari kepada Ki Lurah. Belum, Ki Tumenggung. Aku belum bertemu dengan Adi Suwandaru sejak ia menghadap Ki Tumenggung. Jadi, apakah Ki Lurah mempunyai keperluan lain? Lalu bagaimana anak Ki Suwandaru itu memanggil Ki Lurah? Tidak. Aku memang sedang melacak kedatangan Adi Suwandaru ke Mataram ini. Oh. Aku mendengar bahwa Adi Suwandaru menghadap Ki Tumenggung dari istrinya. Istri Adi Suwandaru, yang sekarang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Bukankah istri Ki Suwandaru itu anak Ki Gede Menoreh? Ya. Pandan Wangi itulah yang memberitahukan kepadaku, bahwa kemarin lusa Adi Suwandaru menghadap Ki Tumenggung. Ya. Apakah Adi Suwandaru sudah kembali ke Sangkal Putung? Sudah, Ki Lurah. Pada hari ia datang itu, Ki Suwandaru langsung pulang ke Sangkal Putung. Agaknya Ki Suwandaru kecewa terhadap sikapku atau keteranganku, atau kemungkinan-kemungkinan yang aku katakan kepadanya. Karena itu, aku mengira bahwa kedatangan Ki Lurah itu ada hubungannya dengan laporan Ki Suwandaru kepada Ki Lurah. Ki Tumenggung, berkata Agung Sedayu kemudian. Yang aku ketahui dari Pandan Wangi adalah bahwa Adi Suwandaru telah pergi ke Mataram untuk menemui Ki Tumenggung Wirayuda. Karena itu, aku datang untuk melacaknya. Karena menurut Pandan Wangi, Adi Suwandaru telah mengajukan surat permohonan untuk menetapkan Sangkal Putung menjadi tanah perdikan. Ki Tumenggung tersenyum. Katanya, aku minta maaf Ki Lurah. Kedatangan Ki Suwandaru itu mengejutkan aku. Apalagi ketika Ki Suwandaru mengatakan bahwa atas nama rakyat Sangkal Putung, Ki Suwandaru mengajukan surat permohonan agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi tanah perdikan. Agaknya aku kurang mampu menguasai perasaanku waktu itu, sehingga mungkin sikapku, jawaban-jawabanku dan keterangan-keteranganku kurang berkenan di hati Ki Suwandaru. Karena itu, maka ia pun dengan segera minta diri kembali ke Sangkal Putung. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat Agung Sedayu pun bertanya. Bagaimana menurut pendapat Ki Tumenggung? Aku hanya merasa aneh, Ki Lurah. Barangkali aku baru pertama kali menemui masalah seperti ini. Entah orang lain. Mungkin para pejabat yang lebih tua dari aku pernah pula mengalaminya. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Katanya. Ya. Agaknya memang sesuatu yang tidak terlalu sering terjadi. Justru karena itu, maka aku agak kurang dapat menguasai perasaanku. Setelah mengendap 1-2 hari, bagaimana pendapat Ki Tumenggung? Apakah Ki Tumenggung sudah menyampaikan surat kepada orang lain? Maksudku pejabat yang lain. Ki Lurah. Terus terang saja, aku sulit untuk dapat mengerti permohonan itu. Meskipun demikian, aku telah menghadap Ki Patih Mandaraka untuk menyampaikan surat itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu Agung Sedayu itu pun bertanya. Apakah Ki Patih sudah memberikan tanggapan terhadap surat permohonan itu? Ki Tumenggunglah yang kemudian ragu-ragu. Namun kemudian ia pun berkata. Ki Patih tidak langsung memberikan pendapatnya atas surat itu. Tetapi Ki Patih itu justru mengeluh. Aku prihatin sekali dengan sikap Suwandaru. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Meskipun tidak langsung, tetapi Ki Patih sudah memberikan tanggapannya. Sementara itu, Ki Tumenggung pun berkata, bukankah Kanjeng Panembahan Senapati sakitnya menjadi semakin parah? Ki Patih tidak mengerti, bagaimana dalam keadaan seperti sekarang, Ki Suwandaru mengajukan surat permohonan untuk menetapkan Sangkal Putung menjadi tanah perdikan. Terasa getar jantung Agung Sedayu menjadi semakin cepat dengan nada rendah ia pun berkata. Rasa-rasanya memang tidak masuk akal. Maaf, Ki Lurah. Jika aku dapat berterus terang,
seandainya Ki Suandaru itu tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Ki Lurah Agung Sedayu serta Ki Gede Menoreh, Suandaru itu akan mempertanggungjawabkan langkahnya yang tidak dapat dimengerti itu. Tetapi Ki Patih Mandaraka masih menyebut nama Ki Lurah dan Ki Gede Menoreh. Aku nanti akan menghadap Ki Patih untuk mohon maaf. Ki Lurah, bertanya Ki Tumenggung itu kemudian. Apakah sebelumnya Ki Suandaru tidak pernah membicarakan hal yang sangat penting dan mendasar ini dengan Ki Lurah? Pernah, Ki Temanggung. Pernah? Apa kata Ki Lurah waktu itu? Aku dan istriku, yang juga anak Demang Sangkal Putung, telah mencoba mencegahnya. Waktu itu, kami telah memberikan beberapa macam pertimbangan, sehingga Adi Suandaru itu mengurungkan niatnya. Tetapi nyatanya Ki Suandaru tidak mengurungkan niatnya itu. Bahkan telah menyampaikan kepadaku untuk diteruskan kepada Kanjeng Panembahan Senapati, meskipun Ki Suandaru itu tahu bahwa Kanjeng Panembahan Senapati sedang sakit keras. Aku tidak tahu, perkembangan apa lagi yang terjadi di Sangkal Putung setelah Adi Suandaru pulang dari Tanah Perdikan Menoreh. Ki Tumenggung memandang Agung Sedayu dengan dahi berkerut dengan nada tinggi ia pun berkata. Ki Lurah, justru aku minta pertimbanganmu. Apa yang harus kami lakukan menanggapi permohonan Ki Suandaru? Segala sesuatunya terserah kepada Ki Patih Mandaraka. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Baiklah. Jika Ki Lurah tidak berkeberatan, kita akan menghadap Ki Patih Mandaraka. Tentu aku tidak berkeberatan, Ki Tumenggung. Tetapi Ki Lurah sebaiknya makan dahulu. Bahkan tentu sudah terlambat untuk makan siang. Terima kasih, Ki Tumenggung. Bukankah sebaiknya kita menghadap Ki Patih lebih dahulu? Hanya sebentar. Terus terang, aku juga belum makan siang. Sejenak kemudian, sebelum mereka menghadap Ki Patih Mandaraka, maka Ki Lurah Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya telah dipersilahkan makan bersama Ki Tumenggung sendiri. Setelah makan, maka kedua orang pengawal itu dipersilakan duduk kembali di serambi gandok, sementara Ki Lurah dan Ki Tumenggung duduk di peringgitan. Tetapi beberapa saat kemudian, Ki Lurah dan Ki Tumenggung itu pun telah memberitahukan kepada kedua prajurit yang menyertai Ki Lurah Agung Sedayu, bahwa Ki Lurah dan Ki Tumenggung itu akan pergi menghadap Ki Patih Mandaraka. Ketika keduanya sampai di kepatihan, maka oleh para prajurit yang bertugas, mereka dipersilakan menunggu di serambi kanan, di sebelah peringgitan. Baru sejenak kemudian, Ki Patih Mandaraka itu keluar dari ruang dalam untuk menemui mereka. Demikian ia melihat Agung Sedayu, maka Ki Patih itu tersenyum. Sambil duduk Ki Patih itu pun bertanya. Kau datang memenuhi permintaan Suandaru? Ya, Ki Patih. Lewat istrinya, Pandanwangi. Karena aku sendiri belum bertemu dengan Adi Suandaru. Oh. Istrinya datang kepadamu, dan minta agar kau datang menemui aku, untuk membicarakan surat yang diserahkannya lewat Ki Tumenggung Wirayuda. Aku mohon maaf, Ki Patih. Yang dilakukan itu di luar pengetahuanku. Apakah Suandaru tidak pernah berbicara kepadamu tentang gagasannya yang aneh itu? Agung Sedayu pun kemudian telah menceritakan pula apa yang pernah dikatakan Suandaru kepadanya, serta pengertian Suandaru sehingga menarik gagasannya yang tidak masuk akal itu. Tetapi nyatanya surat itu sampai kepadaku lewat Ki Tumenggung Wirayuda. Aku datang untuk mohon maaf. Ki Patih tertawa katanya. Kau memang dapat minta maaf karena langkah yang diambil Suandaru itu tidak wajar, apalagi pada saat Panembahan Senapati sedang sakit. Tetapi bagaimana dengan Suandaru sendiri? Aku akan menemuinya dan berbicara dengan Adi Suandaru. Aku akan minta Suandaru mengurungkan niatnya serta menarik surat permohonannya. Ki Patih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku sudah mengatakan kepada Ki Tumenggung Wirayuda, bahwa aku menjadi sangat prihatin atas gagasan Suandaru itu. Tentu saja aku tidak akan berani mengajukan surat itu kepada Kanjeng Panembahan Senapati yang sedang sakit. Sedangkan tidak ada orang lain sekarang yang berwenang untuk menentukan, daerah yang manakah yang pantas ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Aku mengerti, Ki Patih. Ki Patih termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun berkata, Nah, apakah kau bersedia membantu kami? Tentu Ki Patih. Apa yang harus aku lakukan? Bertemu dan berbicara dengan Suandaru, agar menarik kembali surat permohonannya. Kesannya akan berbeda dengan apabila permohonannya ditolak. Meskipun mungkin penolakan itu dapat dibuat sangat lembut. Misalnya,
Karena Kanjeng Panembahan Senapati sedang sakit, maka dalam waktu dekat permohonan itu masih belum dapat dibicarakan. Atau kalimat-kalimat lain seperti itu. Baik, Ki Patih. Aku akan bertemu dan berbicara dengan Suandaru. Terima kasih. Mudah-mudahan kau berhasil, serta tidak timbul salah paham di antara kalian. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun berkata, Ki Patih, sebenarnya lah lewat istrinya, Suandaru berharap agar aku mendukungnya. Mohon kepada Ki Patih agar permohonannya dikabulkan. Jadi kau ragu-ragu, Ki Lurah? Tidak, Ki Patih. Bukankah sudah aku katakan, bahwa aku pernah memberikan pertimbangan kepada Suandaru, sehingga Suandaru sanggup mengurungkan niatnya? Jika kemudian ternyata surat permohonannya sampai juga kepada Ki Patih lewat Ki Tumenggung, benar-benar di luar pengetahuanku. Jika kemudian aku benar-benar menghadap Ki Patih, sudah tentu bukan dalam rangka mendukung cara yang ditempuh oleh Suandaru. Ki Patih memandang Agung Sedayu dengan tajamnya. Seakan-akan ingin melihat tembus langsung ke pusat jantungnya. Dengan ragu-ragu Ki Patih pun bertanya. Jadi? Aku sudah berketetapan hati, seperti yang sudah aku katakan, aku akan menemuinya dan minta kepadanya agar menarik kembali surat permohonannya itu. Terima kasih, Agung Sedayu. Dengan demikian maka kau sudah mengurangi beban yang harus aku pikul. Menarik suratnya adalah jalan yang terbaik yang dapat ditempuh oleh Suandaru. Ya, Ki Patih. Jika Suandaru tidak menarik suratnya, ia akan menjadi lebih kecewa lagi. Aku mengerti, Ki Patih. Seperti yang sudah aku katakan, aku minta maaf atas sikap adik seperguruanku. Selanjutnya, yang penting adalah sikap Suandaru sendiri. Ya. Ki Patih. Dari Mataram, aku akan langsung pergi ke Sangkal Putung, meskipun istri Suandaru ada di tanah perdikan menoreh. Semakin cepat memang semakin baik bagiku, Agung Sedayu. Tetapi tentu saja tidak harus hari ini atau besok pagi. Jika kau akan kembali lebih dahulu ke tanah perdikan, tentu masih ada waktu. Jika aku katakan semakin cepat semakin baik bagiku, belum tentu yang terbaik bagi Ki Lurah Agung Sedayu. Karena itu, yang terbaik bagiku, tetapi juga yang terbaik bagi Ki Lurah. Agung Sedayu mengangguk hormat katanya. Aku mengerti Ki Patih. Tetapi agaknya bagiku pun akan lebih baik jika aku langsung menemuinya. Ki Patih memang menyerahkan kepada Agung Sedayu, kapan ia akan pergi ke Sangkal Putung. Namun Ki Patih masih memberikan beberapa pesan kepada Agung Sedayu, agar tidak terjadi salah paham di antara kedua orang saudara seperguruan itu. Beberapa saat kemudian, Ki Lurah pun telah minta diri. Demikian pula Ki Tumenggung Wirayuda. Agung Sedayu masih harus singgah di rumah Ki Tumenggung, karena kedua orang prajurit yang menyertai perjalanan Ki Lurah masih berada di rumah Ki Tumenggung Wirayuda. Ki Lurah benar-benar akan langsung pergi ke Sangkal Putung hari ini, bertanya Ki Tumenggung. Ya, Ki Tumenggung. Mudah-mudahan Adi Suandaru masih mau mendengarkan kata-kataku. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya. Seperti Ki Patih, aku berharap mudah-mudahan tidak terjadi salah paham di antara kalian. Bukankah aku hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Adi Suandaru? Tidak akan ada salah paham. Jika Adi Suandaru tidak mau mendengarkan pendapatku, itu terserah kepada Adi Suandaru. Akibatnya akan dipikul oleh Adi Suandaru sendiri. Ya. Tanggung jawabnya memang ada di pundak Ki Suandaru sendiri. Tetapi bukankah Ki Suandaru minta agar Ki Lurah mendukungnya? Jika yang dilakukan oleh Ki Lurah justru sebaliknya, itulah yang akan dapat menimbulkan salah paham. Aku tidak akan memaksakan pendapatku, Ki Tumenggung. Jika ia menolak pendapatku, itu terserah kepadanya. Ki Tumenggung memang tidak mencegahnya. Ia pun yakin bahwa Ki Lurah Agung Sedayu cukup bijaksana menghadapi adik seperguruannya itu, sehingga tidak akan timbul persoalan di antara mereka. Beberapa saat kemudian, keduanya telah berada di rumah Ki Tumenggung. Tetapi Agung Sedayu tidak terlalu lama berada di rumah Ki Tumenggung itu, sementara matahari sudah menjadi semakin condong ke barat. Kau akan kemalaman di jalan, Ki Lurah, berkata Ki Tumenggung. Tidak apa-apa, Ki Tumenggung. Setelah minum minuman hangat, maka Agung Sedayu dan kedua orang prajuritnya minta diri, untuk langsung pergi ke Sangkal Putung. Perjalanan ke Sangkal Putung memang cukup panjang. Seperti kata Ki Tumenggung, mereka memang kemalaman di jalan.
Tetapi mereka sudah memperhitungkannya, sehingga gelap malam tidak menghalangi perjalanan mereka. Menjelang wayah sepi bocah, mereka bertiga memasuki padukuhan induk Kademangan Sangkal Putung. Kedatangan Agung Sedayu memang mengejutkan Ki Demang. Apalagi di malam hari. Dengan tergopoh-gopoh Ki Demang menyongsong menantunya, yang datang bersama dengan 2 orang prajuritnya. "Marilah Ki Lurah." Ki Demang mempersilakan. "Biarlah kedua orang kawanku itu duduk di gandok, Ayah." "Kenapa?" Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Ada sedikit persoalan yang akan kita bicarakan." "Oh." Ki Demang mengangguk-angguk. "Baiklah. Biarlah keduanya duduk di gandok." Ki Demang pun kemudian mempersilahkan kedua orang prajurit itu duduk di serambi gandok sebelah kanan. Ki Demang pun kemudian menerima Agung Sedayu di peringgitan. Sementara itu, pembantunya yang sudah masuk ke dalam biliknya telah dibangunkannya, untuk merebus air dan menyiapkan makan malam. "Kedatanganmu mengejutkan, Ki Lurah," berkata Ki Demang sesaat kemudian. "Aku sudah menduga, Ayah," jawab Agung Sedayu. "Bukankah Pandan Wangi ada di Tanah Perdikan?" "Ya, Ayah. Pandan Wangi tidak apa-apa." "Bagaimana dengan Sekar Mirah dan yang lain?" "Semuanya baik-baik saja, Ayah." "Bagaimana dengan keluarga di sini?" "Semuanya baik, Ki Lurah." "Adi Suandaru?" "Baik-baik saja, Ki Lurah. Tetapi sekarang Suandaru sedang pergi." "Kemana?" Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Sambil menggelengkan kepalanya Ki Demang itu pun berkata, "Aku semakin sulit memahami tingkah laku Suandaru, Ki Lurah. Ia jarang berada di rumah. Tadi siang ia kembali sebentar. Setelah mandi, Suandaru telah pergi lagi. Aku tidak tahu kemana saja ia pergi." Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. "Dengan siapa saja Adi Suandaru berhubungan akhir-akhir ini, Ayah?" bertanya Agung Sedayu. "Tidak jelas lagi bagiku, Ki Lurah." Pandan Wangi datang ke Tanah Perdikan dengan membawa pesan Adi Suandaru. Menurut Pandan Wangi, Adi Suandaru telah mengajukan surat permohonan kepada penguasa di Mataram, agar Kademangan ini ditetapkan menjadi Tanah Perdikan. Ketika aku kemudian menghadap Ki Patih Mandaraka, ternyata pesan itu benar. Adi Suandaru benar-benar telah mengajukan surat permohonan itu. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku tidak berhasil mencegahnya." Pendapat Pandan Wangi juga tidak didengarnya. Ia hanya mau mendengarkan suara hatinya sendiri. Suara hatinya, atau suara hati seseorang yang berhasil mempengaruhinya? Ki Demang termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia pun menyahut. "Jadi kau juga menduga bahwa ada orang yang mempengaruhinya?" "Ya, Ayah." "Bagaimana dengan Sekar Mirah?" Ia pun berpendapat demikian. Bukankah Pandan Wangi juga menduga bahwa tentu ada pengaruh yang sangat kuat, yang telah menggerakkan Suandaru untuk melakukan satu tindakan yang tidak masuk akal itu? "Ya. Dan aku sudah berusaha menghubungi beberapa orang bebahu. Tetapi tidak seorang pun yang dapat aku duga mempunyai pengaruh yang demikian besarnya terhadap Suandaru. Justru mereka semuanya berada di bawah pengaruh Suandaru." "Siapakah yang sering berhubungan dengan Adi Suandaru, Ayah?" "Aku tidak tahu pasti, Ki Lurah. Jangan terpancang oleh lingkungan Kademangan Sangkal Putung. Mungkin orang di luar Kademangan ini dengan maksud tertentu. Bahkan mungkin sengaja menjerumuskan Adi Suandaru." Ki Demang menggelengkan kepalanya. Katanya, "Suandaru adalah anak yang keras hati. Sedikit sombong dan terlalu yakin akan kemampuan diri. Tetapi ia bukan anak yang dungu, yang mudah dijerumuskan ke dalam satu tindakan yang tidak wajar seperti ini. Tentu ada sesuatu yang telah terjadi." "Ya. Tetapi siapa orang yang telah mempengaruhinya itu? Apakah Suandaru sering berhubungan dengan orang lain, apapun keperluannya? Bagaimana dengan pedagang kuda itu?" "Suandaru memang sering berhubungan dengan pedagang kuda itu. Tetapi sekarang orang itu jarang sekali datang kemari." Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Hampir di luar sadarnya ia pun berdesis. Orang itu sekarang sudah jarang sekali datang kemari. Tetapi Adi Suandarulah yang pergi ke rumahnya? Ki Demang mengangkat wajahnya. Bahkan kemudian ia pun berdesis. "Mungkin, Ki Lurah. Mungkin sekali. Aku memang sudah menanyakan kepada para bebahu, kemana saja Suandaru pergi.
Tetapi tidak seorang pun yang mengetahuinya. Keterangan Ki Demang itu sangat menarik perhatiannya. Dengan nada dalam ia pun berdesis. Aku ingin tahu, di mana rumah pedagang kuda itu. Rumahnya di Kajoran, Ki Lurah. Pandan Wangi justru sudah mengetahui rumah pedagang kuda itu. Baiklah, besok aku akan bertanya kepada Pandan Wangi, di mana rumah pedagang kuda itu. Kau dapat bertanya langsung kepada Suandaru. Tidak, ayah. Jika demikian, Suandaru akan tahu bahwa aku menaruh perhatian kepada pedagang kuda itu. Ki Demang mengangguk-angguk. Jika nanti atau esok pagi aku berbicara dengan Adi Suandaru, aku tidak akan menyinggung sama sekali tentang pedagang kuda itu. Baiklah. Ki Demang mengangguk-angguk. Terserah kepada Ki Lurah. Apa yang baik dilakukan bagi Suandaru. Ternyata Suandaru tidak juga segera pulang. Agung Sedayu masih berbincang beberapa lama dengan Ki Demang. Bahkan kemudian Agung Sedayu dan kedua orang prajuritnya itu sempat dipersilahkan makan. Lewat tengah malam, Suandaru masih juga belum pulang, sehingga Ki Demang pun kemudian mempersilahkan Agung Sedayu dan kedua orang prajuritnya untuk beristirahat. Di dalam biliknya, Agung Sedayu tidak segera dapat tidur. Bahkan ia masih saja duduk di bibir pembaringannya. Sementara itu kedua orang prajuritnya di ruang sebelah sudah tidak terdengar suaranya. Ternyata tidak mudah bagi Agung Sedayu untuk menyingkirkan persoalan Suandaru itu dari angan-angannya. Ia mulai mempertimbangkan pengaruh buruk dari pedagang kuda itu atas Suandaru. Di dini hari, Agung Sedayu yang belum tidur mendengar derap kaki kuda memasuki halaman Kademangan. Agung Sedayu yakin bahwa yang datang itu Suandaru. Tetapi Agung Sedayu tidak juga keluar dari biliknya, bahkan Agung Sedayu itu pun telah membaringkan tubuhnya di pembaringannya dan memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian Agung Sedayu itu pun tertidur. Pagi-pagi sebelum matahari terbit, Agung Sedayu sudah berada di sumur untuk mengisi jambangan. Namun agaknya Suandaru masih belum bangun. Bahkan sampai matahari terbit, Suandaru itu pun masih belum bangun. Di peringgitan, Agung Sedayu duduk bersama Ki Demang, sementara kedua orang prajuritnya duduk-duduk di serambi gandok sambil menghirup minuman hangat. Keduanya menyadari bahwa mereka tidak sepatutnya terlibat dalam persoalan yang tengah ditelusuri oleh Ki Lurah Agung Sedayu. Hampir setiap hari Suandaru bangun setelah matahari naik, berkata Ki Demang. Bukankah dahulu Suandaru termasuk seorang yang rajin, bertanya Agung Sedayu. Ya. Tetapi pada akhir-akhir ini segalanya telah berubah. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Aku akan membangunkannya, desis Ki Demang. Biar saja, ayah. Aku akan menunggu. Apakah kau akan bermalam lagi? Naik, berkata Ki Demang. Tidak, ayah. Aku hari ini harus pulang. Jika demikian, biar saja aku membangunkannya. Ki Demang itu pun segera bangkit dan langsung masuk ke ruang dalam. Suandaru terkejut karena pintu biliknya diketuk oleh Ki Demang, meskipun perlahan-lahan. Siapa? Aku. Bangunlah, Suandaru. Ada apa, ayah? Aku masih mengantuk. Semalam aku hampir tidak tidur sama sekali. Tetapi Ki Demang itu menjawab lantang. Itu salahmu sendiri. Suandaru sempat heran mendengar jawab ayahnya. Biasanya ayahnya membiarkannya tidur sampai tengah hari sekalipun. Meskipun agak terpaksa, Suandaru itu pun bangkit dan melangkah dengan malas ke pintu. Ketika pintu terbuka, maka Suandaru itu melihat ayahnya berdiri di depan pintu dengan dahi yang berkerut. Ada apa, ayah? Bertanya Suandaru. Ki Lurah ada di sini. Ki Lurah siapa? Agung Sedayu. Kakang Agung Sedayu. Pagi-pagi begini sudah ada di sini? Ini sudah tidak pagi lagi, Suandaru. Sedangkan Ki Lurah itu ada di sini sejak kemarin sore. Suandaru terkejut. Dengan dahi yang berkerut, Suandaru itu pun bertanya. Sejak kemarin sore? Kenapa ayah tidak memberitahukan kepadaku? Bagaimana aku memberitahukan kepadamu? Kau ada di mana? Dada Suandaru berdesir. Ia pergi sejak sore hari sampai dini hari. Di mana Kakang Agung Sedayu itu sekarang, ayah? Di peringgitan. Oh. Suandaru itu pun mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baiklah aku mandi dahulu, ayah. Nanti aku segera pergi ke peringgitan.
Ketika Ki Demang kembali ke Pringgitan, Suandaru pun segera pergi ke Pakiwan. Beberapa saat kemudian, Suandaru yang telah selesai membenahi pakaiannya telah berada di Pringgitan. "Selamat datang di Sangkal Putung, Kakang," berkata Suandaru dengan nada rendah. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Terima kasih, Adi Suandaru. Bagaimana keadaanmu?" "Baik-baik saja, Kakang. Aku datang kemarin malam." Suandaru mengerutkan dahinya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Sore atau malam?" Yang menjawab Ki Demang, "Ki Lurah datang hampir senja." Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab, "Ya, begitulah." "Apakah Kakang Agung Sedayu langsung datang dari Tanah Perdikan Menoreh, atau sudah singgah di Mataram?" "Suandaru," potong Ki Demang. "Kenapa kau tidak bertanya tentang istrimu yang ada di Tanah Perdikan Menoreh, atau adikmu, atau keluarga lain di Tanah Perdikan itu?" Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Aku terpancang kepada persoalan-persoalan yang jauh lebih penting dari keluargaku sendiri, Ayah." "Surat permohonanmu itu?" "Ya, Ayah. Itu menyangkut seluruh kademangan, dan bahkan peninggalan yang membanggakan bagi anak cucu kita." "Adi Suandaru," berkata Agung Sedayu, "aku memang sudah singgah di Mataram." "Oh, bagaimana tanggapan para pemimpin di Mataram?" "Tanggapannya wajar sekali, Adi Suandaru." Suandaru mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, "Apakah yang kau maksud wajar itu?" "Artinya, para pemimpin di Mataram memperhatikan surat permohonanmu. Mereka menyetujuinya." "Mereka belum sempat membicarakannya, Adi Suandaru." "Kenapa belum?" "Kau harus tahu bahwa Panembahan Senapati sedang sakit. Semua perhatian dicurahkan kepada usaha pelayanan, perawatan dan kesembuhan Panembahan Senapati." "Semua orang?" "Tentu ada di antara mereka yang diserahi untuk mengendalikan pemerintahan." "Tentu ada. Tetapi mereka bukan orang yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan." "Itulah yang aneh, Kakang. Mataram, sebuah negara yang besar, yang wilayahnya meliputi daerah yang luas, menjadi lumpuh karena penguasanya sedang sakit." "Kenapa aneh?" bertanya Agung Sedayu. "Bukankah itu wajar sekali?" "Tidak. Tidak seharusnya seperti itu." "Adi Suandaru," berkata Agung Sedayu kemudian, "surat permohonanmu kau berikan pada saat yang kurang tepat. Karena Panembahan Senapati itu sedang sakit?" "Ya. Aku sudah bertemu dengan Ki Tumenggung Wirayuda. Aku juga sudah menghadap Ki Patih Mandaraka. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa dengan suratmu itu pada saat seperti ini." "Bohong," jawab Suandaru. "Mereka sudah berbohong, Kakang. Bukankah Ki Patih Mandaraka dapat menyisihkan waktunya sedikit untuk memerintahkan seseorang menulis surat kekancingan kemudian menandatanganinya, bahwa Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan? Begitu sederhananya. Apa yang sulit? Untuk menetapkan satu daerah menjadi tanah perdikan, diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Persyaratan itu harus dipelajarinya lebih dahulu. Bahkan kemudian seandainya persyaratan itu dipenuhi, maka surat kekancingan itu harus ditandatangani oleh penguasa tertinggi. Jika surat kekancingan itu ditandatangani oleh seseorang yang bukan penguasa tertinggi, maka surat kekancingan itu tidak akan banyak artinya. Jika penguasa tertinggi itu berpendirian lain, maka dengan mudah ia dapat mengambil keputusan lain yang isinya bertentangan dengan surat kekancingan itu. Sedangkan tanda tangannya mempunyai nilai yang lebih tinggi, sehingga surat kekancingan yang terdahulu itu tidak akan berlaku. "Kenapa harus berbelit-belit seperti itu?" bertanya Suandaru. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Namun suaranya masih tetap terkendali. Katanya, "Tentu, Adi Suandaru. Jangankan dalam tata pemerintahan Mataram. Sedang di Sangkal Putung pun masih tetap ada unda-usuk kepemimpinan. Jika Ki Demang berhalangan, maka para bebahu tidak akan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mendasar." Wajah Suandaru berkerut. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Jadi pada dasarnya permohonanku itu ditolak?" "Aku tidak berkata seperti itu. Aku hanya mengatakan bahwa Mataram belum sempat membicarakan surat permohonanmu. Kakang Agung Sedayu dan Ki Gede di Tanah Perdikan tidak mendesaknya,
agar para pemimpin di Mataram mengambil langkah-langkah khusus untuk membicarakan dan menyetujui permohonanku? Bagaimana mungkin aku dapat mendesak para pemimpin Mataram yang perhatiannya sedang terpusat kepada Panembahan Senapati yang sedang sakit itu? Apakah mereka sama sekali tidak dapat berpaling barang sesaat? Omong kosong dengan keterikatan mereka itu. Mereka tentu dapat menyisihkan waktu barang sedikit, jika mereka mau. Akulah yang tidak sampai hati untuk menyampaikan kepada mereka, jawab Agung Sedayu. Kakang memang cengeng. Sejak dahulu Kakang tidak pernah dapat berbuat sesuatu berdasarkan atas perhitungan nalar. Kakang tergantung sekali kepada perasaan Kakang. Sebagai seorang prajurit, apalagi prajurit dari pasukan khusus, Kakang harus berubah. Kakang harus dapat mengambil keputusan berdasarkan atas pertimbangan nalar. Suandaru, potong ayahnya. Kau sadari apa yang kau katakan? Kau berbicara tentang apa dan kepada siapa? Kakang Agung Sedayu seharusnya bersikap lain. Seharusnya Kakang menekan para pemimpin Mataram, agar mereka menyediakan waktu sedikit untuk membicarakan surat permohonanku. Siapa yang kau minta menekan para pemimpin Mataram? Siapa? Heh? Seorang maharaja yang mempunyai kuasa melampaui kekuasaan Panembahan Senapati di Mataram, sahut Ki Demang. Siapapun orangnya, jika ia sempat bertemu dengan Ki Patih Mandaraka, akan dapat melakukannya. Mungkin, Adi Suandaru. Tetapi aku tidak. Bagaimanapun juga aku memaksa diriku sendiri, tetapi aku tidak dapat melakukannya. Ada dua alasan kenapa aku tidak dapat minta kepada Ki Patih agar suratmu dibicarakan. Apa? Bertanya Suandaru. Pertama, aku tidak sampai hati mendesak Ki Patih Mandaraka, yang seluruh perhatiannya sedang tertuju kepada Panembahan Senapati yang sedang sakit. Sedangkan alasanku yang kedua, aku tidak sependapat dengan suratmu itu, Adi Suandaru. Kakang tidak sependapat, wajah Suandaru menjadi merah. Pendapatku masih tetap seperti yang pernah aku katakan. Seperti juga pendapat Sekar Mirah, bahwa sebaiknya Adi Suandaru mengurungkan niatmu untuk mengajukan surat permohonan itu. Jika sekarang surat itu sudah terlanjur sampai di tangan Ki Patih Mandaraka, aku minta Adi Suandaru menarik kembali surat permohonan itu. Jantung Suandaru terasa berdenyut semakin keras. Dengan nada geram Suandaru itu pun bertanya. Apakah Kakang Agung Sedayu juga mengatakan kepada Ki Patih Mandaraka, bahwa Kakang tidak setuju dengan surat permohonan rakyat Sangkal Putung itu? Ya, jawab Agung Sedayu. Aku mengatakan bahwa waktunya tidak tepat. Itu adalah pernyataan terbaik yang dapat dikatakan. Karena itu, aku minta kau cabut suratmu itu. Kakang. Ternyata persaudaraan kita hanya sebatas permukaan. Dalam keadaan yang sangat penting dan mendasar, kau ingkari persaudaraan kita. Kau tidak mendukung permohonanku agar Kademangan Sangkal Putung dapat ditetapkan menjadi tanah perdikan, tetapi kau justru berpendapat sebaliknya. Adi Suandaru, jawab Agung Sedayu. Menarik kembali surat permohonanmu itu adalah sikap terbaik yang dapat kau lakukan. Yang sudah membaca suratmu itu baru Ki Patih Mandaraka dan Ki Tumenggung Wirayuda. Semakin banyak pemimpin Mataram yang sempat membaca suratmu, maka nama Sangkal Putung akan justru menjadi semakin suram di mata Mataram. Kenapa? Permohonanmu itu tidak wajar. Bahkan tidak masuk akal. Apalagi pada saat seperti sekarang ini. Isi dada Suandaru bagaikan terbakar. Namun sebelum ia menjawab, ia mendengar Ki Demang berkata. Aku sependapat dengan Ki Lurah Agung Sedayu. Sebaiknya kau tarik saja surat permohonanmu itu. Ayah. Apa yang aku lakukan ini semata-mata bagi kebaikan Sangkal Putung. Ayah adalah Demang Sangkal Putung. Seharusnya ayah mendukung usaha ini sepenuhnya, bahkan berterima kasih atas usaha yang dilandasi oleh kesungguhan dan tanpa pamrih ini, selain pamrih bagi kebesaran Sangkal Putung. Setiap orang Sangkal Putung akan bermimpi melihat Sangkal Putung menjadi besar. Tetapi kita tidak dapat menempuh jalan seenak kita sendiri. Wajah Suandaru menjadi semakin tegang. Dengan nada tinggi ia pun berkata, Ayah, gegayuhan itu harus diperjuangkan. Kita tidak dapat menunggu keberhasilan yang akan jatuh dengan sendirinya. Mataram tidak akan pernah sempat memikirkan perkembangan lingkungan-lingkungan kecil di wilayahnya, jika lingkungan-lingkungan kecil itu sendiri tidak memperjuangkan dirinya sendiri. Perjuangan untuk mencapai sesuatu bukan berarti dapat menempuh segala cara. Kita juga harus menghormati keadaan dan bahkan kepentingan orang lain.
Kita tidak dapat memaksa Mataram agar melayani kebutuhan kita sesuai dengan kemauan kita. Kau kira tidak ada kerja lain kecuali membicarakan surat permohonan? Kau kira di seluruh Mataram ini tidak ada masalah selain permohonan Sangkal Putung untuk menjadi tanah perdikan? Sehingga kau dapat berkata bahwa para pemimpin Mataram itu hanya harus berpaling sekejap dari perhatian mereka terhadap Panembahan Senapati? Ayah, berkata Suandaru. Ayah sudah terlalu tua untuk berbicara tentang perjuangan. Barangkali penalaran ayah sudah tidak lagi mampu menggapai keinginan kami yang akan mewarisi kademangan ini. Tidak. Bukan hanya aku, yang barangkali memang sudah hampir pikun. Tetapi adikmu Sekar Mirah, istrimu, kakangmu Ki Lurah Agung Sedayu, dan orang-orang Mataram yang telah membaca surat itu, tidak dapat mengerti jalan pikiranmu. Mereka adalah orang-orang yang malas, iri hati, atau bahkan dengki melihat Sangkal Putung menjadi tanah perdikan. Kau berprasangka buruk, Adi Suandaru, berkata Agung Sedayu. Aku minta kau merenungkannya lagi dengan hati yang tenang. Kau singkirkan segala macam angan-angan kosongmu tentang tanah perdikan itu. Jantung Suandaru serasa tertusuk duri. Agung Sedayu tidak pernah berkata setajam itu. Apalagi ketika Suandaru itu sempat memandang wajah Agung Sedayu yang nampak berbeda dari biasanya. Sejenak Suandaru terdiam. Kesungguhan Agung Sedayu, serta peringatan ayahnya yang keras itu, ternyata telah menyentuh hatinya. Adi Suandaru, berkata Agung Sedayu. Sebenarnya lah bahwa aku tidak mempunyai kepentingan langsung dengan Sangkal Putung. Tetapi adik seperguruanku adalah anak Demang Sangkal Putung, yang pada saatnya akan mewarisi kedudukannya. Sementara itu istriku adalah anak Demang Sangkal Putung pula. Karena itu, mau tidak mau aku juga bersangkut paut dengan kademangan ini. Karena itu, maka apa yang aku lakukan bagi kademangan ini, tentulah yang terbaik menurut perhitunganku. Meskipun aku sadar bahwa perhitunganku itu dapat saja salah. Suandaru tidak segera menjawab. Tetapi agaknya ia mencoba mencerna kata-kata Agung Sedayu itu. Dengarkan kata-kata kakakmu itu, berkata Ki Demang. Adi Suandaru, berkata Agung Sedayu selanjutnya. Aku akan berterus terang. Ki Patih Mandaraka merasa sangat prihatin atas surat permohonanmu itu. Ki Tumenggung Wirayuda bahkan menjadi bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Nah, kau yang mempunyai nalar yang tajam. Kau dapat menilai, apa yang sebenarnya terjadi di Mataram dengan suratmu itu. Jika kau tidak menarik kembali surat permohonanmu itu, kau pun dapat menduga jawaban yang akan kau terima. Karena itu, sebelum terlalu banyak orang yang tahu dan yang memberi tanggapan bermacam-macam terhadap kademangan Sangkal Putung, maka pergilah ke Mataram. Temuilah Ki Tumenggung Wirayuda untuk mohon kembali surat permohonanmu itu. Kau tentu akan diantar menghadap Ki Patih, yang akan dengan senang hati mengembalikan surat permohonanmu itu. Suandaru menjadi termangu-mangu. Kebimbangan yang sangat telah bergejolak di dalam dadanya. Dengan nada yang merendah Agung Sedayu itu pun kemudian berkata, jika kau tidak berkeberatan, Adi Suandaru, aku bersedia mengantarmu menghadap Ki Tumenggung Wirayuda. Kau dengar itu, Suandaru? Pergilah bersama Ki Lurah. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat segera diselesaikan dengan baik. Suandaru tidak segera menjawab. Hampir saja ia menyatakan kesediaannya untuk pergi ke Mataram bersama Agung Sedayu, tetapi tiba-tiba saja terbayang wajah Wiyati. Rasa-rasanya wajah itu telah menikam jantungnya. Perempuan itu akan menertawakannya jika ia bersedia menarik surat permohonannya. Bahkan kakeknya, Ki Ambara, menyatakan pula bahwa surat permohonan itu sangat membantu mempercepat lahirnya surat kekancingan yang menetapkan Sangkal Putung menjadi tanah perdikan. Terngiang kata-kata Ki Ambara. Jika tidak sekarang, kapan lagi, Ngger? Pada saat Angger Suandaru kelak mewarisi kedudukan Ki Demang, maka Angger Suandaru tidak lagi ditetapkan menjadi seorang Demang, tetapi menjadi seorang kepala tanah perdikan Sangkal Putung. Namun yang terdengar adalah suara Agung Sedayu. Adi Suandaru. Kau harus berpikir dengan hati yang bening. Kau gelar dan kau gulung, dasar pikiranmu serta gagasanmu untuk mengajukan permohonan itu. Kau pertimbangkan tanggapan dua orang pemimpin di Mataram atas suratmu itu, serta pertimbangan-pertimbangan ayah sebagai Demang Sangkal Putung. Pertimbangan adikmu Sekar Mirah, dan istrimu Pandanwangi. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Sentuhan-sentuhan yang tajam telah membuatnya menjadi bimbang. Apalagi ketika Agung Sedayu berkata selanjutnya.
Tanggapan kedua orang pemimpin di Mataram itu sudah dapat menjadi ukuran pendapat para pemimpin lainnya. Apalagi Pangeran Adipati Anom, yang siang dan malam menunggui ayahandanya yang sedang sakit itu. Ia adalah orang kedua setelah Panembahan Senapati. Pada saat Panembahan Senapati sedang sakit, maka wewenangnya menjadi lebih besar dari Ki Patih Mandaraka. Swandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan nada rendah ia pun berkata, "Aku akan memikirkannya, Kakang." "Bagus," desis Ki Demang Sangkal Putung. "Akhirnya penalaran yang dewasalah yang akan menentukan sikapmu, Swandaru. Kau memang tidak mempunyai pilihan lain. Pergilah bersama kakangmu Agung Sedayu, mumpung kakangmu ada di sini, dan hari ini akan kembali ke Tanah Perdikan. Ia dapat mengajakmu singgah di Mataram sejenak. Setelah persoalanmu selesai, Ki Lurah akan melanjutkan perjalanannya ke Tanah Perdikan. Sebaiknya kau juga ikut bersamanya, menjemput istrimu." Swandaru nampak ragu-ragu. Hampir saja ia mengiyakan. Tetapi sesuatu telah mencegahnya. Ia merasa berkewajiban untuk membicarakannya dengan Wiyati, yang selama ini mendorongnya untuk berusaha mendapatkan tingkat kedudukan yang lebih tinggi bagi Kademangan Sangkal Putung. "Apalagi yang kau pikirkan?" bertanya Ki Demang. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Biarlah aku memikirkannya semalam ini, Ayah. Besok aku akan pergi ke Mataram." "Kenapa menunggu sampai besok? Ki Lurah akan kembali hari ini. Biarlah Kakang Agung Sedayu kembali hari ini. Besok aku dapat menghadap sendiri kepada Ki Tumenggung Wirayuda. Aku dapat minta maaf kepadanya dan kepada Ki Patih Mandaraka, jika Ki Tumenggung bersedia membawa aku menghadap. Jika kau pergi sekarang, kau tentu akan mendapat kesempatan untuk menghadap Ki Patih Mandaraka bersama Ki Lurah." Swandaru mengerutkan dahinya. Rasa-rasanya langkahnya belum sah jika belum diketahui oleh Wiyati. Selain itu, Swandaru memang tidak ingin berada di bawah bayang-bayang Agung Sedayu. Meskipun ia dapat mengerti keterangannya, tetapi ia ingin dapat menyelesaikan persoalannya itu tanpa memanfaatkan nama Agung Sedayu. Apalagi hampir di dalam segala hal, Swandaru merasa lebih baik dari saudara seperguruannya itu. Karena itu, maka Swandaru itu pun berkata, "Biarlah aku besok saja pergi ke Mataram, Ayah. Aku masih harus berbicara dengan beberapa orang bebahu untuk meyakinkan sikapku. Jika mereka tidak berkeberatan untuk melepaskan keinginan ini, setidak-tidaknya untuk sementara, maka aku akan dengan ringan pergi ke Mataram. Tetapi sebelum aku berbicara dengan mereka, maka kepergianku ke Mataram, apalagi untuk menarik kembali permohonan itu, akan dapat dianggap menyalahi kesepakatan." "Siapakah bebahu yang kau maksud?" "Biarlah aku yang menyelesaikan dengan mereka. Aku akan mengatakan kepada mereka, bahwa kepergianmu ke Mataram dan penarikan surat permohonan itu adalah tanggung jawabku. Jika mereka menganggap melanggar kesepakatan, biarlah aku yang melanggarnya. Aku mengenal semua bebahu dengan baik. Tentu tidak ada di antara mereka yang akan mencela sikapmu itu." Wajah Swandaru menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Ayah tidak usah berhubungan dengan para bebahu. Biarlah aku sendiri yang menyelesaikannya dengan mereka. Tentu tidak akan ada yang akan berani mencegahnya. Tetapi aku hanya ingin berbicara lebih dahulu dengan mereka. Itu saja." Agung Sedayulah yang kemudian berkata, "Biarlah, Ayah. Jika Swandaru ingin pergi besok, biarlah ia pergi besok. Adi Swandaru memang tidak perlu pergi bersama aku." Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah. Pergilah besok pagi." Agung Sedayulah yang kemudian minta diri. Ia harus kembali pada hari itu juga, agar tidak membuat para prajuritnya dan keluarganya menjadi gelisah. "Hati-hatilah di jalan, Ki Lurah," pesan Ki Demang. "Baik, Ayah. Aku akan berhati-hati," lalu katanya kepada Swandaru. "Apakah besok dari Mataram kau akan langsung menjemput istrimu ke Tanah Perdikan Menoreh?" "Mungkin sekali, Kakang. Tetapi mungkin pula ada sesuatu yang lebih penting daripada menjemput seorang istri." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Swandaru pun berkata selanjutnya, "Salamku kepada saudara-saudaraku di Tanah Perdikan Menoreh. Tolong katakan kepada Pandan Wangi bahwa ia tidak perlu gelisah. Segala sesuatunya akan berjalan dengan baik." "Baiklah," Agung Sedayu mengangguk. "Demikianlah,
Sejenak kemudian, Agung Sedayu dan kedua orang prajuritnya telah melarikan kuda mereka meninggalkan Sangkal Putung. Semula mereka tidak berpacu terlalu cepat. Tetapi ketika mereka sudah berada di bulak-bulak yang terhitung sepi, maka kudanya pun berlari semakin kencang. Di sepanjang jalan, Agung Sedayu tidak terlalu banyak berbicara dengan kedua orang prajuritnya. Agung Sedayu lebih banyak merenungi tingkah laku Swandaru. Para bebahu yang justru lebih banyak terpengaruh oleh Swandaru, bukan mempengaruhinya, dan pedagang kuda yang tidak terlalu sering lagi datang mengunjungi Swandaru. Serta Swandaru yang jarang-jarang berada di rumahnya. Ada sesuatu yang tidak beres pada Adi Swandaru, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Perjalanan Agung Sedayu memang perjalanan panjang. Bersama prajuritnya Agung Sedayu harus berhenti untuk beristirahat. Agung Sedayu harus memberi kesempatan kepada kudanya untuk minum dan makan. Namun Agung Sedayu sendiri bersama kedua orang prajuritnya juga menjadi haus di perjalanan. Namun Agung Sedayu sudah menjadi sedikit tenang, bahwa Swandaru mau mendengarkan pendapatnya dan pendapat ayahnya, Ki Demang Sangkal Putung. Besok Swandaru akan pergi ke Mataram untuk mencabut surat permohonannya agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Dalam pada itu, sepeninggal Agung Sedayu, Swandaru pun segera berkemas pula. Ketika Ki Demang bertanya kepadanya, maka Swandaru itu pun berkata, "Aku akan berbicara dengan para bebahu. Mungkin mereka mempunyai pendapat yang berarti, yang dapat aku jadikan bekal kepergianku ke Mataram besok." "Swandaru," berkata Ki Demang, "kaulah yang menentukan. Bukan mereka. Sebenarnya kau tidak perlu menemui mereka dan membicarakan keputusanmu untuk pergi ke Mataram besok. Orang-orang yang pendek penalarannya tentu menganggap bahwa Sangkal Putung akan dapat berubah dengan serta-merta. Mereka menganggap bahwa menjadi sebuah tanah perdikan itu akan dapat dengan serta-merta mengubah keadaan dan kehidupan rakyat Sangkal Putung. Kesejahteraan rakyatnya akan segera meningkat, dan segala sesuatunya akan dapat cepat berubah. Katakan kepada mereka bahwa itu hanya mimpi. Kesejahteraan kehidupan rakyat hanya akan dapat berubah jika kita bekerja keras. Terlepas dari apakah kedudukan Sangkal Putung masih menjadi kademangan atau tanah perdikan." Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, "Baik ayah. Akulah yang akan menentukan segala-galanya, bukan mereka. Meskipun aku merasa perlu berbicara dengan mereka." "Siapakah bebahu yang kau anggap paling banyak memberikan masukan kepadamu?" Swandaru termangu-mangu sejenak. Agaknya ayahnya tidak lagi akan tinggal diam. Karena itu, maka ia pun menjawab, "Semuanya, ayah. Tetapi itu tidak penting. Yang penting, biarlah mereka mendengar keputusanku, bahwa besok aku akan pergi ke Mataram untuk minta kembali surat permohonanku itu." Ki Demang mengangguk-angguk kecil. Ia tidak mencegah Swandaru itu pergi. "Kau pergi kepada para bebahu itu berkuda?" batanya Ki Demang ketika ia melihat Swandaru menuntun kudanya. "Bukankah perjalananku lebih cepat jika aku naik kuda, ayah?" "Perjalanan kemana?" "Ke Banjar yang hanya selangkah itu? Ke rumah Ki Jagabaya di dekat pintu gerbang. Atau kemana?" "Aku akan menemui para bekal di padukuhan-padukuhan, selain bebahu Kademangan." Ki Demang hanya menarik nafas panjang. Swandaru pun segera meninggalkan halaman rumahnya. Ia tidak ingin ayahnya bertanya lebih banyak lagi tentang kepergiannya itu, karena sebenarnya lah bahwa Swandaru telah memacu kudanya pergi ke Kajoran. Seperti biasanya Swandaru diterima dengan kehangatan senyum Wiyati. Dipersilakannya Swandaru duduk di ruang dalam. Ki Ambara yang melihat kedatangan Swandaru, hanya menemui sebentar, saat Wiyati membuat minuman. Namun ketika Wiyati kemudian datang dengan membawa minuman hangat, maka Ki Ambara itu pun segera meninggalkannya. "Besok aku akan pergi ke Mataram," desis Swandaru. "Kakang akan menanyakan hasil pembicaraan para pemimpin Mataram?" Swandaru menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak." "Jadi, untuk apa?" "Aku akan mencabut surat permohonanku yang telah aku serahkan kepada Ki Tumenggung Wirayuda." Wiyati terkejut. Dengan dahi yang berkerut ia pun bertanya, "Kau bergurau, Kakang?" "Tidak, Wiyati. Aku tidak bergurau. Aku bersungguh-sungguh." "Kenapa Kakang tiba-tiba berniat untuk menarik kembali surat permohonan itu?" "Aku mendapat beberapa keterangan yang tidak menguntungkan, justru pada saat Panembahan Senapati sedang sakit. Perhatian orang-orang Mataram, terutama para pejabat, seluruhnya ditumpahkan kepada Panembahan Senapati.
Wiyati tersenyum. Katanya. Kakang percaya. Aku percaya. Siapakah yang memberikan keterangan itu? Kakang Agung Sedayu. Agung Sedayu dari Tanah Perdikan menoreh? Suandaru mengerutkan dahinya. Sambil mengangguk ia pun menjawab. Ya. Kakang Agung Sedayu dari Tanah Perdikan menoreh. Wiyati tertawa berkepanjangan, sehingga Suandaru menghentikannya. Wiyati, apa yang kau tertawakan? Agung Sedayu itu. Kenapa dengan Kakang Agung Sedayu? Kenapa Kakang Suandaru percaya kepadanya? Seharusnya Kakang Suandaru dapat melihat latar belakang kehidupan Agung Sedayu itu, sehingga ia berusaha untuk menggagalkan usaha Kakang untuk menjadikan Sangkal Putung sebuah tanah perdikan, jawab Wiyati. Lalu katanya pula. Kakang, sebenarnya Agung Sedayu itu dapat diharapkan membantu Kakang, memberikan tekanan kepada para pejabat di Mataram agar permohonan Kakang dikabulkan. Tetapi agaknya Agung Sedayu bersikap lain. Apa yang kau maksud? Dengar, Kakang Suandaru. Agung Sedayu adalah istri adik Kakang Suandaru, Mbokayu Sekar Mirah. Agung Sedayu sama sekali tidak dapat berharap untuk mewarisi Sangkal Putung. Sementara itu, Kakang Suandaru akan berkesempatan untuk mewarisi Sangkal Putung dan Tanah Perdikan menoreh sekaligus, karena Mbokayu Pandanwangi adalah anak satu-satunya Ki Gede menoreh. Lalu, Agung Sedayu itu menjadi iri hati. Ia tidak akan punya apa-apa, sementara Kakang Suandaru akan mempunyai 2 wilayah Tanah Perdikan yang luas dan kuat. Karena itu, ia berusaha untuk menggagalkan usaha Kakang Suandaru, agar Sangkal Putung tidak akan dapat menjadi Tanah Perdikan. Wajah Suandaru menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Kau salah, Wiyati. Kakang Agung Sedayu adalah seorang yang baik. Ia tidak mempunyai pamrih keduniawian yang berlebihan. Wajar-wajar saja seperti orang lain. Karena itu, aku tidak percaya bahwa Agung Sedayu ingin membatalkan usahaku karena iri hati. Aku mengenal Kakang Agung Sedayu sejak awal kami berguru. Ia jujur, meskipun segala sesuatunya agak lamban dan selalu dibayangi keraguan. Kakang Suandaru yakin bahwa Agung Sedayu itu berlaku jujur terhadap Sangkal Putung." "Ya, aku yakin. Kakang Agung Sedayu tidak akan menjadi iri hati." Tetapi Wiyati masih saja tersenyum. Katanya, "Jika benar kata Kakang Suandaru, maka Agung Sedayu tentu akan bersedia menanggung beban tanggung jawab atas kegagalan Kakang. Aku tidak mengerti." Kakang Suandaru tidak usah mencabut surat permohonan itu. Sebaiknya Kakang Suandaru menunggu saja, apapun jawaban Mataram. Jika Mataram menolak, maka sudah waktunya bagi Kakang Suandaru untuk menguji kesetiaan Mbokayu Pandanwangi, serta kesediaan keluarganya ikut memikul beban Kakang Suandaru. Demikian pula kesetiaan Agung Sedayu sebagai saudara seperguruan, serta kesetiaan Mbokayu Sekar Mirah, adik Kakang Suandaru itu. Maksudmu? Selagi Panembahan Senapati sakit. Selagi perhatian seluruh Mataram tertuju kepada sakitnya Panembahan Senapati. Kenapa? Mataram tidak akan sempat memperhatikan Sangkal Putung dan Tanah Perdikan menoreh mempersiapkan diri. Kakang Suandaru dan Agung Sedayu akan dapat menghimpit Mataram dari 2 arah. Jika Kakang Suandaru berhasil memecahkan pintu gerbang kota raja, maka Mataram akan lumpuh. Kadipaten-kadipaten di pesisir utara dan di belahan timur negeri ini tidak akan membantu. Mereka akan mempergunakan kesempatan ini untuk membebaskan diri dari kuasa Mataram. Kakang Suandaru tidak usah menghiraukan mereka. Nanti, pada kesempatan yang lain, mereka baru Kakang bicarakan. Jadi maksudmu aku harus memberontak kepada Mataram? Apa boleh buat? Seberapa kekuatan Sangkal Putung dan Tanah Perdikan menoreh, seandainya Ki Gede dan Kakang Agung Sedayu bersedia? Namun aku tidak akan pernah dapat membayangkan bahwa aku harus melawan Mataram. Apalagi Kakang Agung Sedayu. Kakang Suandaru dapat memanfaatkan adik perempuan Kakang itu. Sekar Mirah harus dapat mempengaruhi suaminya. Sementara itu, Kakang dapat berhubungan dengan orang-orang yang memang sedang kecewa terhadap Mataram. Mereka dapat Kakang manfaatkan. Selanjutnya mereka akan dapat digulung dan dihancurkan di kemudian hari. Wiyati, dari manakah kau mendapat gagasan itu? Wiyati, apa yang kau tertawakan? Wiyati tertawa. Katanya, Kakang tidak usah memikirkan dari mana datangnya gagasan itu. Ki Ambara? Wiyati tersenyum.
katanya. Kakek Ambara adalah salah seorang sahabat Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi yang tersia-sia. Ki Jurumartanilah yang telah mengkhianatinya. Kakek mempunyai hubungan dengan orang-orang yang kecewa itu, meskipun sebenarnya sikap dan pendirian kakek berbeda dengan mereka. Tetapi seperti yang aku katakan, mereka dapat diperalat dan dimanfaatkan untuk kepentingan kakang. Seberapa banyak orang yang kecewa itu? Sementara yang akan dihadapi adalah Mataram. Mataram yang sedang terluka parah. Suandaru termangu-mangu sejenak. Sedangkan Wiyati itu pun berkata selanjutnya. Kakang, sebenarnya Mataram bukan merupakan kekuatan yang tidak terlawan, tanpa kekuatan pendukung dari kadipaten-kadipaten yang takluk kepada Panembahan Senapati. Jika dengan tiba-tiba saja Mataram menghadapi kekuatan yang cukup besar, maka Mataram tidak akan banyak memberikan perlawanan. Sementara itu, jika Mataram sudah terlanjur kehilangan kesempatan, maka kadipaten-kadipaten itu akan segera mengingkari kuasanya. Ternyata banyak juga yang kau ketahui, Wiyati. Kakang, berkata Wiyati. Karena itu aku mohon Kakang jangan terlalu percaya kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Mungkin Ki Lurah memang tidak mempunyai pamrih. Tidak pula iri hati. Tetapi ia terlalu menjilat para pemimpin Mataram. Karena itu, Kakang harus pandai mengemudikan Sekar Mirah dan Pandan Wangi, agar tanah perdikan menoreh, jika diperlukan, akan dapat membantu Kakang Suandaru. Bukan malah sebaliknya. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar merasa terombang-ambing oleh sikap yang berlawanan. Suandaru itu pun kemudian duduk merenungi dirinya sendiri. Ia merasa dirinya menjadi orang yang paling bodoh di dunia. Ia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukannya. Sudahlah, Kakang. Jangan kau pikirkan. Biarlah surat permohonan itu tetap berada di Mataram. Dalam beberapa hari lagi, kau akan dapat pergi menemui Ki Tumenggung Wirayuda untuk menanyakannya. Berdasarkan jawabannya itulah nanti Kakang mengambil sikap. Suandaru tidak sempat menjawab. Wiyati pun telah menyeretnya masuk ke ruang dalam. Katanya, Kakang tentu belum makan. Dalam pada itu, di tanah perdikan menoreh, Ki Jayaraga yang berada di sawah, duduk di gubuk kecil bersama Empu Isanata yang juga sedang beristirahat. Keduanya telah membuka bajunya yang basah oleh keringat. Apakah Nyi Pandan Wangi masih di sini? Bertanya Empu Isanata. Ya. Nampaknya memang ada sesuatu yang tidak sewajarnya terjadi pada suaminya. Aku tidak pernah ikut dalam pembicaraan. Tetapi kadang-kadang Ki Lurah mengajak aku berbicara. Apakah Ki Lurah belum pulang? Seharusnya Ki Lurah tidak bermalam. Tetapi ternyata sampai pagi tadi, Ki Lurah masih belum pulang. Agaknya ia terpaksa bermalam, karena pembicaraannya menjadi berbelit-belit. Nampaknya Ki Suandaru memang seorang yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Sangat tinggi. Bahkan kadang-kadang kurang terkendali, berkata Ki Jayaraga. Empu Isanata mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia pun berdesis. Aku pernah mendengar sepintas bahwa Ki Suandaru itu pernah menyebut nama Ki Ambara. Aku tidak ingat lagi, apakah nama itu disebut oleh Ki Suandaru sendiri, atau oleh Ki Lurah Agung Sedayu atau oleh Ki Jayaraga. Ya. Ki Suandaru memang pernah menyebut nama seorang pedagang kuda. Ki Ambara. Empu Isanata mengerutkan dahinya. Seolah-olah kepada diri sendiri ia pun berkata. Aku pernah mendengar nama itu. Ki Ambara. Di mana? Aku tidak pasti. Tetapi di lingkungan keluarga Ki Sabalintang. Salah seorang yang berilmu tinggi. Ia tentu mempunyai pengaruh yang sangat besar pada Ki Sabalintang. Jadi ia termasuk salah seorang dari lingkungan orang-orang yang mengaku akan membangun kembali perguruan Kedung Jati. Aku kurang pasti, Ki Jayaraga. Tetapi satu kemungkinan. Jika demikian, teka-teki itu akan terjawab. Teka-teki yang mana? Kami menduga bahwa seseorang telah menanamkan pengaruhnya pada Ki Suandaru untuk tujuan tertentu. Termasuk usaha Ki Suandaru mengusulkan kepada Mataram, agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Tetapi jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan, Ki Jayaraga. Tentu tidak. Aku tentu menunggu Ki Lurah dan berbicara dengan sangat berhati-hati. Namun keterangan Empu Isanata itu sangat berarti bagi Ki Jayaraga. Meskipun ia belum pasti, apakah keterangan itu akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh Sangkal Putung. Dalam pada itu, Agung Sedayu dengan dua orang prajuritnya berpacu semakin cepat.
Keduanya pun telah menyeberangi Kali Praga. Namun bertiga mereka langsung pergi ke barak. Baru kemudian Agung Sedayu pulang ke rumahnya. Sebenarnya lah bahwa Sekar Mirah dan Pandan Wangi merasa cemas, bahwa Agung Sedayu tidak pulang di hari sebelumnya. Karena itu, demikian Agung Sedayu pulang, maka Sekar Mirah pun dengan serta-merta menyongsongnya. "Kau baik-baik saja, Kakang?" "Iya, Sekar Mirah. Tidak ada hambatan apapun di perjalanan. Bukankah tidak ada persoalan di rumah?" "Tidak, Kakang. Semuanya baik-baik saja." Pandan Wangi yang juga menyongsongnya berdesis. "Kami merasa cemas, bahwa kemarin Kakang Agung Sedayu tidak pulang." Sekar Mirah pun kemudian mempersilahkan Agung Sedayu itu langsung masuk ke ruang dalam. Rara Wulan pun kemudian telah menghidangkan minuman hangat. Nampaknya Agung Sedayu memang kehausan. "Kakang jadi pergi bersama beberapa orang prajurit?" "Ya. Aku pergi ke Mataram bersama 2 orang prajurit," jawab Agung Sedayu. "Agaknya Kakang terpaksa bermalam di Mataram." "Aku tidak bermalam di Mataram." "Di mana?" bertanya Sekar Mirah. "Di Sangkal Putung." "Jadi Kakang langsung pergi ke Sangkal Putung?" bertanya Pandan Wangi. "Ya. Aku bersama kedua orang prajurit itu langsung pergi ke Sangkal Putung. Nanti setelah aku mandi, aku akan bercerita tentang perjalananku ke Mataram dan Sangkal Putung." Sekar Mirah dan Pandan Wangi yang ingin segera mengetahui hasil perjalanan Agung Sedayu, tidak memaksanya untuk bercerita. Tetapi dibiarkannya Agung Sedayu menikmati minuman yang hangat serta beberapa potong makanan. Setelah keringat Agung Sedayu agak kering, maka ia pun berkata, "Aku akan pergi ke Pakiwan dahulu." Sekar Mirah mengikuti suaminya sampai ke pintu dapur. Sementara itu Agung Sedayu berdesis. "Sejak kemarin Pandan Wangi tidak pulang ke rumah Ki Gede?" Sekar Mirah mengangguk. Katanya, "Ia lebih senang di sini sambil menunggu Kakang pulang." Agung Sedayu tidak bertanya lagi. Ia pun segera pergi ke Pakiwan, sementara Rara Wulan mempersiapkan makan bagi Agung Sedayu itu. Di dekat kandang, Gelagah Putih menunggui Sukra memandikan kuda yang baru saja dipakai oleh Agung Sedayu. Sambil menyirami tubuh kuda itu, Sukra pun berdesis. "Alangkah segarnya. Kau tentu letih. Ki Lurah tentu memaksamu berlari kencang. Bahkan mungkin tanpa beristirahat di jalan." Kuda yang diusap kepalanya itu seakan-akan mengerti kata-kata Sukra. Dikibas-kibaskannya ekornya. Namun yang menjawab adalah Gelagah Putih. "Kakang tentu memperhitungkan ketahanan tubuh kudanya. Jika kau yang harus mendukung Kakang berlari dari Sangkal Putung, mungkin kau tidak akan diberi kesempatan beristirahat di jalan." Sukra justru bersungut-sungut. Katanya, "Memangnya aku kuda beban?" "Bukan begitu. Aku ingin mengatakan bahwa kau mempunyai daya tahan melampaui seekor kuda." Sukra berpaling. Dipandanginya Gelagah Putih dengan tajamnya. Namun ia tidak berkata apa-apa. Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Jangan marah. Kau akan cepat menjadi tua jika kau terlalu sering marah." Sukra masih tetap diam saja. Namun ketika Gelagah Putih melangkah meninggalkannya, maka Sukra itu pun telah memercikkan air ke pakaian Gelagah Putih. Gelagah Putih dengan serta-merta berhenti dan berbalik. Namun Sukra itu pun berkata, "Jangan marah. Kau akan cepat menjadi tua jika kau terlalu sering marah." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun kembali berbalik dan meninggalkan Sukra, sambil berkata, "Awas kau, Sukra. Aku putar telingamu nanti. Tunggu saja." Sukra tertawa. Katanya, "Bukannya aku yang marah. Tetapi kau." Gelagah Putih tidak menghiraukannya lagi. Ia pun melangkah semakin jauh. Setelah mandi, Agung Sedayu duduk di ruang dalam. Sekar Mirah dan Pandan Wangi duduk pula bersamanya, sementara Rara Wulan telah selesai menyediakan makan bagi Agung Sedayu yang baru pulang dari perjalanan. "Makanlah, Kakang." Sekar Mirah mempersilahkan. "Mungkin Kakang sempat berhenti di kedai. Tetapi Kakang tentu sudah menjadi lapar lagi. Agaknya aku terlalu banyak minum. Rasa-rasanya perutku masih saja kenyang. Tetapi sebaiknya Kakang makan." Agung Sedayu pun kemudian menyenduk nasi, sayur dan lauk pauknya. Sambil menyuapi mulutnya, Agung Sedayu mulai bercerita tentang perjalanannya.
Namun baru setelah ia selesai makan, ia mulai bercerita tentang pertemuannya dengan Ki Tumenggung Wirayuda dan Ki Patih Mandaraka. Juga tentang perjalanannya ke Sangkal Putung untuk menemui dan berbicara dengan Swandaru. Jadi besok Kakang Swandaru akan pergi ke Mataram, menghadap Ki Patih untuk menarik kembali surat permohonannya itu? Ya. Nampaknya Swandaru telah diombang-ambingkan oleh ketidaktetapan sikapnya. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Sebenarnya itu bukan sifat dan watak Kakang Swandaru. Biasanya ia mempunyai pendirian yang teguh. Keputusannya sulit untuk berubah, jika keputusan itu diambilnya atas satu keyakinan. Aku setuju, Pandan Wangi. Gagasan untuk mengajukan permohonan agar Sangkal Putung dapat ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan, tentu bukan gagasan yang diakininya. Dengan demikian, maka dugaan bahwa Swandaru telah terpengaruh oleh gagasan seseorang, menjadi semakin kuat. Bahkan Agung Sedayu hampir memastikan bahwa ada seseorang yang masih harus dicari di belakang Swandaru. Orang itu tentu mempunyai pamrih. Pamrih itulah yang harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Baiklah, berkata Agung Sedayu kemudian. Kita akan mencari bersama-sama dengan cara yang mungkin berbeda. Ki Demang Sangkal Putung juga masih terus berupaya. Tetapi jika Adi Swandaru besok mencabut surat permohonannya untuk menetapkan Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan, maka persoalannya tidak lagi sangat mendesak. Meskipun usaha itu masih harus tetap dilakukan, agar pengaruh itu tidak menusuk lagi ke jantung Adi Swandaru. Sekar Mirah dan Pandan Wangi pun mengangguk-angguk. Namun kesediaan Swandaru untuk pergi ke Mataram dan mencabut surat permohonannya itu, telah membuat Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Pandan Wangi menjadi sedikit tenang. Namun pada saat yang bersamaan, di Kajoran, Swandaru ternyata sudah mengambil sikap yang lain. Swandaru telah memutuskan bukan membatalkan permohonannya, tetapi justru membatalkan kepergiannya ke Mataram. Ki Ambara sendiri agaknya telah ikut memberikan pertimbangan-pertimbangan yang ikut menentukan sikap Swandaru itu. Besok aku tidak akan pergi, berkata Swandaru. Permohonan Angger Swandaru akan menjadi ujian bagi orang-orang Mataram, apakah mereka dapat menghargai orang lain atau mereka hanya dapat mengagumi diri mereka sendiri. Jika Mataram memang tidak dapat menghargai orang lain, buat apa kita tetap berkiblat ke Mataram? Angger Swandaru, mungkin lewat Angger Sekar Mirah akan dapat meyakinkan Angger Agung Sedayu, bahwa tidak ada gunanya untuk tetap setia kepada Mataram. Jika Ki Lurah itu menyadari akan dirinya, maka ia tentu akan sependapat dengan Ki Swandaru. Bukankah kemampuan baik dalam ilmu kanuragan maupun olah kajian, Ki Lurah itu melampaui kemampuan seorang Tumenggung? Coba, tunjuk, Tumenggung siapakah yang dapat melampaui kemampuan ilmu kanuragan Angger Agung Sedayu? Mungkin, Ki Ambara. Meskipun sebenarnya aku masih sangat menyayangkan Kakang Agung Sedayu yang malas. Anggapan semacam itulah yang telah menyesatkan sikapnya. Ia merasa benar-benar telah mumpuni. Apakah ia tidak benar-benar mempunyai kelebihan yang pantas untuk mendapat penghargaan tertinggi di Mataram? Kesetiaan Kakang Agung Sedayu dan pengabdiannya memang dapat dibanggakan. Tetapi aku meragukan kemampuannya. Ia adalah seorang yang mudah menjadi puas, ragu-ragu, malas dan kadang-kadang acuh tak acuh terhadap ilmunya. Ki Ambara mengerutkan dahinya. Sementara Swandaru pun berkata, Kakang Agung Sedayu adalah saudara tua seperguruanku. Ia mempunyai kesempatan jauh lebih baik dari kesempatan yang diberikan guru kepadaku. Pada mulanya aku sangat mengagumi Kakang Agung Sedayu itu. Tetapi pada tataran tertentu, Kakang Agung Sedayu itu berhenti. Aku mengira bahwa Kakang Agung Sedayu sedang mempersiapkan diri untuk melangkah lebih lanjut. Mungkin ia merasa terlalu letih, sehingga perlu beristirahat. Mungkin tugas-tugasnya tidak memberikan waktu kepadanya. Tetapi ternyata tidak. Kakang Agung Sedayu benar-benar telah berhenti sampai di situ. Ki Ambara mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, mungkin ilmunya tidak setinggi ilmu Angger Swandaru, tetapi ia mempunyai pasukan. Jika Agung Sedayu berhasil mempengaruhi prajurit-prajuritnya, maka ia merupakan kekuatan yang akan ikut menentukan keberhasilan Angger Swandaru. Jika Mataram menolak permohonan Angger Swandaru, maka Angger Swandaru tidak hanya akan memaksa menetapkan Sangkal Putung menjadi tanah perdikan, tetapi Angger Swandaru dan Angger Pandan Wangi, dengan bantuan Agung Sedayu dan Angger Sekar Mirah, akan mengambil alih Mataram itu sendiri. Sementara itu, para pendukung tentu akan mengalir dengan sendirinya,
karena kesetiaan kebanyakan orang-orang yang agak jauh dari kota raja adalah kesetiaan yang lames. Jika mereka melihat sosok yang lebih baik, maka mereka akan berpaling. Sedangkan tentang darah keturunan, Panembahan Senapati juga dilahirkan dari darah keturunan tidak pedarakan. Suandaru termangu-mangu sejenak. Sementara itu Yati menghidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Demikian ia meletakkan mangkuk-mangkuk minuman dan makanan, ia pun langsung duduk sambil menyandarkan tubuhnya pada Suandaru sambil berkata, "Alangkah bahagianya pada suatu saat aku sempat melihat Kakang Suandaru menjadi seorang kepala tanah perdikan." Sebelum Suandaru menjawab, Ki Ambara pun bangkit berdiri sambil berkata, "Maaf, Nger. Aku akan pergi ke kandang. Pembicaraan kita belum selesai, Ki Ambara." Wiyati akan menemani Angger Suandaru, berbicara tentang Mataram yang menjadi semakin suram. Sepeninggal Panembahan Senapati, Mataram sudah bukan apa-apa lagi. Segalanya akan tergantung sekali kepada Ki Patih Mandaraka yang sudah mulai pikun, karena umurnya memang sudah terlalu banyak. Dahulu, dengan otaknya yang cerah tetapi lebih condong ke licik, ia mampu mengendalikan Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi. Selanjutnya Panembahan Senapati itu pun berada di bawah pengaruhnya. Tetapi sekarang, Ki Patih itu sudah semakin tua dan tidak berdaya. Ki Ambara tidak menunggu lagi. Sambil tersenyum Ki Ambara pun telah meninggalkan Suandaru duduk bersama Wiyati, sementara Wiyati masih saja menyadarkan tubuhnya. "Minumlah, Kakang," desah Wiyati. "Bagaimana aku dapat minum?" sahut Suandaru. Wiyati tertawa manja sekali. Tetapi ia justru bangkit dan menarik tangan Suandaru masuk ke ruang dalam. "Wiyati, aku belum jadi minum." Wiyati tidak menghiraukannya, ia masih saja menarik tangan Suandaru. Hari itu Suandaru telah mendapat satu kepastian baru. Ia tidak akan pergi ke Mataram. Ia tidak akan mencabut surat permohonannya. Hari itu Suandaru pulang sampai larut malam. Ki Demang memang menunggunya. Namun akhirnya Ki Demang itu pun tertidur pula. Pagi-pagi sekali Ki Demang sudah bangun. Ketika ia menyentuh pintu bilik Suandaru, pintu itu diselarak dari dalam, sehingga Ki Demang pun tahu bahwa Suandaru ada di dalam bilik itu. "Kapan ia pulang?" desis Ki Demang. Namun Ki Demang itu pun segera mengetuk pintu bilik Suandaru itu. "Suandaru, bangun. Langit sudah menjadi terang." Tidak terdengar jawaban. Ki Demang itu pun mengulanginya lagi. "Suandaru? Suandaru?" Akhirnya Suandaru itu terbangun juga. Bahkan ia merasa sangat terganggu. "Bangun," berkata Ki Demang kemudian. "Aku baru saja dapat tidur, Ayah," sahut Suandaru dari dalam biliknya. "Langit sudah menjadi terang. Bukankah kau akan pergi ke Mataram?" Tetapi jawab Suandaru sangat mengejutkan ayahnya. "Tidak. Aku tidak jadi pergi, Ayah." "Kenapa?" bertanya Ki Demang dengan serta-merta. "Tidak apa-apa. Aku memang tidak ingin pergi ke Mataram. Tetapi kau kemarin mengatakan bahwa hari ini kau akan pergi ke Mataram." "Tidak, Ayah. Sudahlah. Aku akan tidur." "Kenapa kau tidak jadi pergi?" "Aku memang tidak ingin pergi." "Sudahlah. Aku akan tidur." Tetapi Suandarulah yang terkejut. Tiba-tiba saja Ki Demang itu memukul pintu bilik Suandaru beberapa kali sambil membentak. "Suandaru! Bangun! Pergi atau tidak pergi, bangun! Aku akan berbicara sekarang." Suandaru bangkit dari pembaringannya. Sementara itu Ki Demang masih memukul pintu Suandaru. "Buka pintunya! Aku akan berbicara." Suandaru menjadi berdebar-debar. Ia pun kemudian melangkah membuka pintu biliknya. "Suandaru," geram ayahnya. "Bukankah kemarin kau berjanji akan pergi ke Mataram untuk menarik surat permohonanmu?" "Kemarin memang begitu, Ayah." "Kenapa kau tidak pergi sekarang?" "Aku berubah pendirian, Ayah. Aku tidak akan pergi ke Mataram untuk menarik surat permohonan itu." "Siapa yang telah mempengaruhimu?" sahut Ki Demang. "Tidak ada, Ayah." "Siapa?" "Tidak ada. Kau sekarang selalu berbohong kepadaku. Berbohong kepada istrimu, dan berbohong kepada rakyat Sangkal Putung." "Tidak, Ayah, aku tidak berbohong." "Jika tidak, kenapa kau tidak pergi ke Mataram? Jika kau ingin berkata jujur, kenapa kau tidak mengaku, siapakah yang telah mempengaruhimu?
Aku yakin bahwa bukan kau sendiri yang berniat untuk mengajukan permohonan agar Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan. Kenapa bukan aku, Ayah? Sikapmu tidak pasti. Hari ini dan kemarin sikapmu sudah berbeda. Itu bukan kebiasaanmu. Aku tahu bahwa kau adalah seorang yang teguh pada satu keyakinan. Tetapi tentang tanah perdikan itu, sikapmu seperti batang ilalang. Setiap ada angin yang berubah arah, maka arah merunduk batang ilalang pun berubah pula. Karena itu, katakan, siapa yang telah mempengaruhimu, desak Ki Demang. Tidak ada, Ayah. Sungguh, tidak ada. Kau dapat menipuku, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Aku tidak menipu Ayah. Kau menipu aku, suara Ki Demang meninggi. Ayah, kenapa Ayah sekarang tidak lagi percaya kepadaku? Jika kau tidak berubah, aku akan selalu percaya kepadamu. Tetapi kau sudah berubah, Suandaru. Menurut Ayah, apa yang berubah? Keyakinanmu atas dirimu sendiri. Wajah Suandaru menjadi merah. Namun ia masih juga berkata, Ayah, yakinlah bahwa kita akan berhasil. Karena itu, aku tidak akan pergi ke Mataram. Kau harus pergi ke Mataram. Kau harus mencabut kembali suratmu itu. Suandaru termangu-mangu sejenak. Nampaknya ayahnya tidak lagi mau mendengarkan alasan-alasannya. Apapun yang dikatakannya, tidak lagi didengarnya. Namun tiba-tiba saja Ki Demang itu menjadi terengah-engah. Sambil menekan dadanya ia berdesis. Dadaku sakit. Sakit sekali. Ayah. Suandaru pun kemudian telah memapah ayahnya pergi ke biliknya dan dibaringkannya. Kenapa, Ayah? Suandaru, berkata ayahnya. Dadaku sakit. Aku merasa dadaku terhimpit oleh sikapmu itu. Ayah. Pergilah ke Mataram. Aku akan sembuh. Suandaru termangu-mangu sejenak. Ternyata ayahnya yang menahan gejolak perasaannya itu, telah sampai ke puncak kesabarannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena itu, Suandaru tidak dapat berbuat lain. Ia harus pergi ke Mataram, atau dada ayahnya akan meledak oleh kemarahan yang tidak tertahankan. Baiklah, berkata Suandaru. Aku akan pergi ke Mataram. Sejenak kemudian, Suandaru pun segera pergi ke Pakiwan untuk mandi dan berkemas. Ketika Suandaru sudah siap, Ki Demang duduk di peringgitan sambil menghirup minuman hangat. Namun wajah Ki Demang itu masih sangat pucat. Bukan dibuat-buat, berkata Suandaru di dalam hatinya. Apalagi ketika ia menyentuh tubuh ayahnya yang gemetar. Kau harus langsung pergi ke tanah perdikan Menoreh. Bawa istrimu pulang, dan Sekar Mirah serta Ki Lurah Agung Sedayu. Tetapi ayah tidak apa-apa, bertanya Suandaru. Tidak. Aku tidak apa-apa. Jika kau bersedia berangkat, maka sakit di dadaku akan hilang. Baiklah, Ayah. Aku akan pergi. Setelah menyerahkan ayahnya untuk mendapat perawatan, maka Suandaru pun segera melarikan kudanya. Tetapi Suandaru tidak langsung pergi ke Mataram. Suandaru telah singgah lebih dahulu di Kajoran. Wiyati tertawa mendengar cerita Suandaru. Katanya, Ki Demang ternyata pandai juga berpura-pura. Ayah tidak berpura-pura. Aku dapat mengenalinya, dan aku mempercayainya bahwa ayah bersungguh-sungguh. Baiklah. Seandainya Ki Demang bersungguh-sungguh, bukankah Kakang Suandaru juga sudah benar-benar berangkat? Ya. Aku benar-benar berangkat ke Mataram. Apakah Ki Demang dapat mengetahui, seandainya Kakang Suandaru tidak pergi ke Mataram? Tentu. Ayah tentu akan menanyakan surat yang aku tarik dari Mataram itu. Selain itu, aku harus pergi ke tanah perdikan Menoreh untuk memanggil Pandanwangi. Jika mungkin, bersama Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Wiyati mengangguk-angguk. Katanya, segala-galanya memang harus segera pasti. Kakang tidak perlu mengulur-ulur waktu terlalu lama lagi. Sebaiknya Kakang pergi ke tanah perdikan Menoreh. Kemudian ajak mereka ke Mataram untuk mendapat kepastian, apakah Mataram bersedia menetapkan Sangkal Putung untuk menjadi tanah perdikan atau tidak. Jika tidak, maka sudah waktunya Sangkal Putung dan tanah perdikan Menoreh menunjukkan diri sebagai satu landasan kekuatan yang tidak dapat direndahkan oleh Mataram. Sangkal Putung dan tanah perdikan Menoreh harus dengan cepat menghimpun kekuatan. Menjepit Mataram dari dua arah. Suandaru termangu-mangu.
Sementara Wiyati berkata selanjutnya, "Kakang, kakek tidak hanya sekedar mampu berbicara tentang menjepit Mataram dari dua arah. Tetapi jika Kakang Suandaru memerlukan, kakek tentu akan dapat membantu. Ada beberapa perguruan yang pemimpinnya dikenal baik oleh kakek. Ada beberapa kelompok orang yang tidak dapat menerima kebijaksanaan Mataram yang selama ini terpendam. Jika yang terpendam itu sempat disulut, maka nyalanya tentu akan sampai menyentuh bibir awan di langit. Menetapkan Sangkal Putung untuk menjadi tanah perdikan atau tidak. Jika tidak, maka sudah waktunya Sangkal Putung dan tanah perdikan menoreh menunjukkan diri sebagai satu landasan kekuatan yang tidak dapat direndahkan oleh Mataram. Sangkal Putung dan tanah perdikan menoreh harus dengan cepat menghimpun kekuatan. Menjepit Mataram dari dua arah. Wajah Suandaru menjadi tegang. Tiba-tiba saja ia berdesis. Aku akan berbicara dengan Ki Ambara. Wiyati pun kemudian telah menemui Ki Ambara. Dengan senyum yang tersungging di bibirnya, Wiyati itu pun berkata, "Kakek, tinggal selangkah lagi. Kakang Suandaru sudah mulai terbakar. Tetapi sayang sekali, bahwa tanah perdikan menoreh masih belum jelas. Kakang Suandaru harus menekan Pandanwangi. Katakan kepadanya, jika Pandanwangi berkeberatan, maka ia bukan seorang istri yang setia kepada suaminya." "Tetapi bagaimana dengan Sekar Mirah dan Agung Sedayu?" bertanya Ki Ambara. "Jika perlu, Agung Sedayu harus dipaksa." "Dipaksa? Maksudmu?" "Kakang Suandaru harus berani bertaruh. Jika Agung Sedayu menang, Kakang Suandaru akan tunduk kepadanya. Tetapi jika Agung Sedayu kalah, maka Agung Sedayu harus tunduk kepada Kakang Suandaru." Ki Ambara mengangguk-angguk, sementara Wiyati berkata selanjutnya, "Bukankah menurut Kakang Suandaru, meskipun Agung Sedayu itu saudara tua seperguruannya, tetapi ilmunya tidak dapat menyamai ilmu Kakang Suandaru?" Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan ragu ia pun berkata, "Wiyati, selama ini aku mendengar cerita tentang Agung Sedayu yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Orang-orang Kisah Balintang meyakini itu. Tetapi mereka belum mengetahui seberapa tinggi ilmu Kakang Suandaru. Menurut Kakang Suandaru, Agung Sedayu yang malas itu telah terhenti pada satu tataran sebelum tataran tertinggi, sebagaimana telah dicapai oleh Kakang Suandaru. Mereka bergantian memegang kitab yang memuat ilmu dari perguruan orang bercambuk itu. Namun pada saat terakhir, ketika Kakang Suandaru telah mencapai puncak, kitab itu telah direlakan untuk disimpan oleh Agung Sedayu. Namun ternyata ilmu Agung Sedayu juga tidak meningkat pula. Beberapa kali Kakang Suandaru memberinya petunjuk dan nasihat-nasihat. Namun Agung Sedayu masih saja tetap pada tatarannya." "Kau yakin akan hal itu?" "Aku yakin, Kek." "Baiklah. Jika demikian, biarlah aku berbicara dengan Suandaru." Sejenak kemudian, maka Ki Ambara pun telah menemui Suandaru di peringgitan. Sambil tersenyum seperti biasanya, Ki Ambara pun bertanya, "Ada apa, Ngger?" "Aku mengalami kesulitan, Ki Ambara. Ayah memaksa aku untuk pergi ke Mataram. Jika aku tidak pergi, dada ayahku akan dapat pecah karenanya. Ia telah menahan kemarahan yang bergejolak di dalam dadanya." Ki Ambara mengangguk-angguk. Katanya, "Pergilah, Ngger, tetapi tidak ke Mataram. Pergilah ke Tanah Perdikan. Ajak orang-orang Tanah Perdikan, termasuk Ki Gede dan Agung Sedayu, ke Mataram. Kalian memang harus menekan Ki Patih Mandaraka untuk menetapkan Sangkal Putung menjadi Tanah Perdikan. Justru sekarang adalah waktunya yang tepat, pada saat Panembahan Senapati yang serakah itu sakit keras. Jika Mataram menolak, maka kalian memang tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun aku tidak lebih dari seorang pedagang kuda, namun aku mempunyai banyak kawan. Antara lain yang telah disakiti hatinya oleh Ki Patih Mandaraka, sehingga mereka tentu akan bersedia membantu, menghancurkan Mataram yang sedang kebingungan sekarang ini. Apakah Kakang Agung Sedayu akan begitu mudahnya bersedia membantuku? Ia adalah seorang yang setia kepada Panembahan Senapati. Kau harus menggelitik harga dirinya. Kau tantang ia berkelahi. Meskipun Agung Sedayu harus mengakui kelebihanmu, tetapi sebagai laki-laki ia akan sulit menolak. Taruhannya adalah apabila kau kalah, kau akan menarik permohonanmu itu. Tetapi jika kau menang, maka Agung Sedayu harus tunduk kepada perintahmu, meskipun ia saudara tuamu." Wajah Suandaru menjadi tegang. Terasa darah di dalam tubuhnya bagaikan mendidih.
Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Baik, Ki Ambara. Aku akan menantang Agung Sedayu untuk berperang tanding. Ia memang harus dipaksa. Aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Nah, jangan hiraukan ayahmu. Jika kau pulang sambil membawa hasil persetujuan Mataram untuk menetapkan Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan, maka Ki Demang akan menganggapmu sebagai pahlawan. Ia tidak akan merasa sakit lagi dadanya. Jika kami tidak berhasil menekan Mataram, kau dapat mengatakan apa saja kepada ayahmu. Katakan bahwa pada saat kau akan menarik surat permohonanmu, orang-orang Mataram berusaha menangkapmu, atau apapun yang dapat membenarkan sikapmu untuk menyusun kekuatan di Sangkal Putung. Sementara kau perintahkan Agung Sedayu yang sudah kau kalahkan dalam taruhan itu, harus mempersiapkan tanah perdikan menoreh. Pada saat yang sama, aku akan mempersiapkan orang-orangku untuk membantu kalian menghancurkan Mataram. Kau akan dapat merebut kekuasaan Mataram dari tangan Sutawijaya, anak pemanahan, gembala kerbau itu." Darah Swandaru serasa menjadi semakin menggelegak. Karena itu, maka katanya, "Baiklah Ki Ambara. Sekarang aku akan pergi ke tanah perdikan." Swandaru pun kemudian telah minta diri pula kepada Wiyati, yang dengan nada berat berkata, "Hati-hatilah, Kakang. Kau sudah sampai ke puncak perjuanganmu. Jangan pernah mundur lagi meskipun hanya setapak. Aku akan merebut Mataram, Wiyati," geram Swandaru. "Kakang akan menghancurkan lebih dahulu kekuatan Untara di Jati Anom. Tidak terlalu sulit. Kekuatan pengawal Sangkal Putung akan dibantu oleh beberapa perguruan yang dikenal baik oleh kakek, akan dapat melumatkan kekuatan Untara dalam 1 atau 2 hari saja. Setelah itu, maka kekuatan itu akan mengalir ke barat, menyeberang Kali Opak. Kali Opak adalah salah satu garis pertahanan Mataram di sisi timur. Jika Kakang berhasil menyeberang Kali Opak, maka Mataram akan kehilangan benteng terdepannya. Kakang akan segera menyeberangi Kali Kuning, melintasi hutan Tambak Baya, dan memasuki Mataram dari arah timur, bersama-sama dengan kekuatan yang akan dihimpun oleh kakek." Swandaru menggeretakkan giginya. Katanya, "Akan datang saatnya aku menggenggam Mataram." Demikianlah, maka Swandaru pun segera meninggalkan Kajoran menuju ke tanah perdikan menoreh. Sepeninggal Swandaru, Ki Ambara pun telah menghubungi Ki Sabalintang. Sambil tersenyum Ki Ambara berkata, "Nampaknya kesabaran kita akan berhasil. Apa yang sudah dilakukan oleh Swandaru sekarang?" Ki Ambara pun kemudian menceritakan bahwa Wiyati telah berhasil membakar jantung Swandaru, sehingga Swandaru telah pergi ke tanah perdikan menoreh. Dalam waktu dekat, Swandaru akan mengangkat senjata. Permohonannya untuk menetapkan Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan tentu akan ditolak oleh Mataram. Sementara itu Swandaru sudah bertekad untuk memaksa Mataram menetapkan Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan, atau justru membelah Mataram sama sekali dan kemudian menguasainya. Ki Sabalintang tertawa berkepanjangan. Katanya, "Anak Sangkal Putung itu bermimpi untuk menguasai Mataram dan menggantikan Panembahan Senapati memerintah tanah ini." Wiyati mengatakan kepadanya bahwa Panembahan Senapati adalah anak pemanahan, seorang penggembala kerbau. Beritahukan pula kepadanya bahwa Pajang pernah diperintah oleh seorang gembala dari Tingkir yang bernama Karbet. Bedanya, Karbet adalah menantu Sultan Demak, sedangkan Sutawijaya pernah diangkat menjadi anak Sultan Pajang itu. Sedangkan Swandaru sampai hari tuanya tetap saja anak Demang Sangkal Putung. Ki Ambara pun tertawa pula. Katanya, "Bersiaplah Ki Sabalintang. Mungkin dalam waktu dekat, kita harus membantu Swandaru menghancurkan pasukan Untara, sebelum merayap ke barat." "Bagaimana dengan tanah perdikan menoreh?" "Swandaru akan memaksanya." "Bagaimana ia dapat memaksa Agung Sedayu?" "Agung Sedayu akan ditantangnya berperang tanding. Jika Swandaru kalah, ia akan menarik permohonannya untuk menjadikan Kademangan Sangkal Putung sebuah tanah perdikan. Tapi jika Agung Sedayu kalah, maka ia harus tunduk kepada semua perintah Swandaru." Ki Sabalintang terkejut. Katanya, "Apakah Ki Ambara tidak pernah mendengar bahwa Agung Sedayu mempunyai ilmu yang sangat tinggi?" "Aku pernah mendengarnya. Tetapi dari Swandaru sendiri aku mendengar bahwa tataran kemampuan Agung Sedayu masih berada di bawah tataran kemampuan Swandaru, karena pada tataran tertentu sebelum sampai ke puncak, Agung Sedayu sudah berhenti."
Pujian dan anggapan bahwa Agung Sedayu berilmu sangat tinggi, membuatnya menjadi sombong dan malas untuk menyempurnakan ilmunya. Beberapa kali Swandaru memperingatkannya. Bahkan ketika Swandaru sudah berada di puncak, kitab yang harus mereka miliki bersama, telah diserahkannya kepada Agung Sedayu, untuk mendorong agar Agung Sedayu mau menyempurnakan ilmunya. Tetapi ternyata kemajuan yang dicapai oleh Agung Sedayu itu lambat sekali. Ki Sabalintang termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Ambara berkata, Swandaru, saudara seperguruan Agung Sedayu, tentu mengenalnya lebih baik daripada kita. Sementara itu karena kedudukannya, Agung Sedayu mempunyai banyak kesempatan untuk menunjukkan kelebihannya. Sedangkan Swandaru yang berada di Sangkal Putung, hampir tidak pernah mendapat perhatian. Juga tataran ilmunya. Jadi Ki Ambara yakin bahwa Swandaru akan dapat memaksa Agung Sedayu tunduk kepada perintahnya? Aku yakin. Aku pun yakin bahwa Agung Sedayu akan bersikap sebagai seorang laki-laki. Baik menghadapi tantangan Swandaru, meskipun ia menyadari tataran kemampuannya, maupun pertanggungjawabannya atas akibatnya. Tetapi Agung Sedayu hanya menguasai sekelompok prajurit dari pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Seandainya Agung Sedayu berhasil menguasai mereka sehingga pasukan khusus itu bersedia berdiri di pihaknya, bagaimana dengan pengawal Tanah Perdikan Menoreh? Pandan Wangi adalah istri yang setia. Jika ayah Pandan Wangi itu tidak berpihak pada Swandaru, Swandaru dapat mengancam untuk menceraikan Pandan Wangi. Tentu Ki Gede tidak mau mengalami aib, bahwa anak perempuannya diusir oleh suaminya karena tidak setia. Ki Sabalintang menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya memang ada harapan untuk memanfaatkan kademangan Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh. Kemudian pasukannya sendiri yang terhitung kuat akan bergabung dengan mereka. Mataram akan dihimpit dari beberapa arah, desis Ki Sabalintang. Ya. Mataram tidak akan dapat mengharapkan bantuan dari para adipati yang sementara ini tunduk kepadanya. Jika Mataram pecah, maka mereka pun akan membebaskan diri mereka. Baru kemudian kita akan membicarakan mereka. Ki Sabalintang mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Aku akan mempersiapkan pasukan. Aku akan mengajari mereka untuk tidak menyebut-nyebut lagi perguruan Kedung Jati. Karena nama perguruan itu akan mengingatkan Tanah Perdikan Menoreh kepada pasukan yang pernah menyerang Tanah Perdikan itu. Ki Ambara mengangguk-angguk. Katanya. Bersama Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh, maka kita akan dapat menguasai Mataram. Agung Sedayu dan Swandaru tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Jangan menganggap mereka seperti pemimpin-pemimpin kelompok yang lain, berkata Ki Sabalintang. Tetapi tentu ada jalan untuk menyingkirkan mereka kelak. Jangan membuat kita menjadi pusing sekarang. Ki Ambara tertawa. Namun dalam pada itu, yang jarang sekali nampak di Kajoran adalah seorang penjual dawet cendol. Dengan pikulannya yang khusus, penjual dawet cendol itu menyusuri jalan-jalan di Kajoran. Menawarkan dawet cendolnya dengan pemanis legen kelapa serta santan air matang. Wiyati ternyata tertarik untuk membeli dawet cendol itu. Namun ia sempat bertanya. Agaknya baru kali ini kau berjualan di sini, kek? Tidak, Mas Rara, jawab penjual dawet itu. Aku sudah beberapa kali menyusuri jalan-jalan di Kajoran. Tetapi memang jarang. Biasanya di padukuhan Pengklik itu aku berhenti di bawah pohon beringin di mulut padukuhan. Dawetku jarang sekali tersisa. Namun agaknya hari ini rezekiku kurang baik. Sampai matahari turun, dawetku masih lebih dari separuh. Kau tinggal di mana, kek? Wiyati mengerutkan dahinya. Di Rawasana, Mas Rara. Rawasana? Ya, Rawasana. Apakah Mas Rara belum pernah pergi ke Rawasana? Wiyati menggeleng. Sementara itu mangkuknya telah diisi dawet cendol dengan pemanis legen kelapa. Penjual dawet itu pun kemudian minta diri untuk melanjutkan menjajakan dawetnya yang masih banyak. Namun pada saat matahari turun, dua orang berkuda telah melarikan kudanya menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Ki Jayaraga dan Empu Wisanata. Tetapi Swandaru telah sampai di Tanah Perdikan lebih dahulu. Swandaru itu pun langsung menuju ke rumah Ki Gede Menoreh. Sementara itu Pandan Wangi masih berada di rumah Agung Sedayu. Aku perlu berbicara dengan Pandan Wangi, ayah, berkata Swandaru. Baiklah. Biarlah Prastawa menjemputnya. Ayah, aku minta biarlah Prastawa menjemput Pandan Wangi saja.
Jika Kakang Agung Sedayu ada di rumah, biarlah ia tidak kemari bersama-sama Pandan Wangi. Demikian pula Sekar Mirah. Jantung Ki Gede menjadi berdebar-debar. Meskipun demikian, dengan sareh Ki Gede itu pun bertanya. Apakah ada yang penting dibicarakan? Ya, Ayah. Aku dengar hari ini kau pergi ke Mataram untuk mencabut surat permohonanmu itu? Jadi Ki Gede juga sudah mendengar rencana itu? Ya. Nanti aku akan membicarakannya dengan Pandan Wangi dan Ayah. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Biarlah Prastawa memanggilnya. Tetapi bukankah tidak tergesa-gesa? Biarlah Angger Swandaru minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan. Aku dapat minum dan makan sambil menunggu, Ayah. Ki Gede menarik nafas panjang. Ia pun kemudian bangkit berdiri mencari Prastawa yang kebetulan berada di rumah itu pula. Panggil Mbokayumu Pandan Wangi, Prastawa. Kakangmu Swandaru datang kemari. Kakang Swandaru nampak begitu gelisah, Paman. Mungkin ada sesuatu yang sangat penting yang menggelisahkannya. Baik, Paman. Aku pergi ke rumah Kakang Agung Sedayu. Tetapi Mbokayumu sendiri. Jangan ada yang ikut bersamanya. Kau mengerti maksudku? Prastawa mengangguk-angguk. Katanya. Nampaknya ada yang gawat. Ki Gede mengangguk pula. Sejenak kemudian, Prastawa itu pun sudah melangkah ke rumah Agung Sedayu. Ketika ia sampai ke rumah itu, ternyata Agung Sedayu memang belum kembali dari baraknya. Apakah Kakang Swandaru sudah dari Mataram? Bertanya Pandan Wangi. Entahlah, Mbokayu, aku tidak tahu. Nampaknya Kakang Swandaru belum mengatakan apa-apa. Ia ingin berbicara dengan Mbokayu dan dengan Paman. Tetapi setelah Mbokayu datang, Pandan Wangi menjadi berdebar-debar. Sekar Mirah dan Rara Wulan pun ikut pula menjadi berdebar-debar. Aku minta diri, Sekar Mirah, Rara Wulan, suara Pandan Wangi bergetar. Berhati-hatilah menanggapi sikap Kakang Swandaru yang sedang bergejolak. Jika perlu, jangan kau sanggah, agar tidak terjadi salah paham. Nanti, bersama Kakang Agung Sedayu, semuanya dapat dibicarakan dengan baik, jawab Sekar Mirah. Pandan Wangi mengangguk kecil. Sementara itu Prastawa pun telah minta diri pula. Bersama Prastawa, Pandan Wangi berjalan menyusuri jalan Padukuhan Induk. Dengan nada dalam Pandan Wangi pun bertanya. Kau bertemu sendiri dengan Kakangmu Swandaru? Tidak, Mbokayu. Pamanlah yang memerintahkan agar aku menjemput Mbokayu. Kau lihat kakangmu? Ya. Apakah ia nampak gelisah, tenang atau bahkan gembira? Kakang Swandaru nampak gelisah, Mbokayu. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Seharusnya hari ini Kakangmu Swandaru pergi menghadap ke Mataram. Mungkin ia mengalami perlakuan yang telah menyinggung perasaannya. Kakang Swandaru memang mudah tersinggung, Mbokayu. Ya. Kakangmu memang mudah tersinggung. Dengan jantung yang berdebar-debar Pandan Wangi memasuki regol rumahnya. Demikian ia melintasi halaman, dilihatnya Swandaru masih duduk di peringgitan bersama Ki Gede. Sudah lama Kakang datang, bertanya Pandan Wangi setelah ia duduk bersama dengan suami dan ayahnya. Kenapa kau berada di rumah Kakang Agung Sedayu? Kenapa kau tidak berada di sini? Di sana aku mempunyai kawan berbincang. Di sana ada Sekar Mirah dan Rara Wulan. Sedangkan di sini aku sendiri. Bukankah ada ayah? Tetapi lain. Aku dapat berbicara lebih terbuka dengan Sekar Mirah daripada dengan ayah. Apalagi yang menyangkut persoalan-persoalan kami sebagai perempuan. Baiklah. Yang penting, sekarang kita akan berbicara. Kakang sudah pergi ke Mataram? Belum, jawab Swandaru tegas. Wajah Pandan Wangi berkerut. Namun ia masih menahan diri. Sementara itu, Ki Gede pun berkata. Sebaiknya kau beristirahat dahulu, Swandaru. Mungkin kau letih. Jika kau sempat beristirahat, maka kau akan menjadi lebih tenang, sehingga persoalan-persoalan yang akan kita bicarakan pun akan nampak menjadi lebih terang. Swandaru menggelengkan kepalanya sambil berkata. Sebaiknya sekarang saja, ayah. Nanti aku tinggal beristirahat. Malam nanti aku akan bertemu dan berbicara dengan Kakang Agung Sedayu. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mencoba membujuk suaminya untuk beristirahat lebih dahulu.
Tidak, Pandan Wangi. Aku ingin semuanya serba cepat. Untuk apa Kakang tergesa-gesa? Bukankah waktunya masih panjang? Apapun yang ingin kita lakukan, kita tidak dibatasi oleh waktu. Tidak, Pandan Wangi. Kita harus menyelesaikan secepatnya. Aku sudah terlalu banyak kehilangan waktu. Selama ini kita memang berpikir bahwa kita tidak tergesa-gesa. Tetapi pikiran itu telah membuat persoalannya menjadi berlarut-larut tidak menentu. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah, jika Kakang menghendakinya. Aku akan berbicara langsung pada persoalannya." Pandan Wangi tidak memotongnya. Demikian pula Ki Gede. Dibiarkannya saja Swandaru berbicara. "Aku hari ini memang tidak pergi ke Mataram." Pandan Wangi mengerutkan dahinya. Tenang atau bahkan gembira. Aku telah berubah pendirian. Kemarin aku memang berkata kepada Kakang Agung Sedayu bahwa aku akan pergi ke Mataram untuk mencabut surat permohonanku. Tetapi niat itu aku batalkan. Kakang tentu punya alasan, kenapa Kakang merubah keputusan Kakang yang kemarin. Semisal orang menyeberangi sungai, aku sudah kepalang basah. Buat apa aku harus kembali? Biarlah sungai itu aku seberangi, berhasil atau tenggelam di tengah-tengahnya. Namun segala sesuatunya menjadi jelas. Maksud Kakang, bertanya Pandan Wangi. Aku akan pergi ke Mataram bersama Kakang Agung Sedayu dan Ayah. Ki Gede menoreh. Untuk apa, bertanya Pandan Wangi. Aku ingin mendapat dukungan langsung dari Kakang Agung Sedayu dan Ki Gede menoreh di hadapan Ki Patih Mandaraka. Kakang, suara Pandan Wangi pun merendah. Ger Swandaru, berkata Ki Gede. Apa artinya kehadiranku di Mataram? Aku tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Ada atau tidak ada aku, keputusan Ki Patih tidak akan berbeda. Tentu lain, Ayah. Aku tahu bahwa Ayah mempunyai hubungan yang baik dengan Ki Patih. Demikian pula Kakang Agung Sedayu. Seharusnya Kakang tidak melakukannya, berkata Pandan Wangi. Pandan Wangi, berkata Swandaru dengan nada yang berat menekan. Kau adalah istriku. Adalah sepantasnya bahwa seorang istri membantu perjuangan suaminya. Sesuai atau tidak sesuai dengan pendapatnya sendiri. Bukan begitu, Kakang. Seorang istri tidak harus membenarkan kata-kata suaminya. Tetapi ia dapat saja memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan nuraninya. Dahi Swandaru nampak berkerut. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Jika sikap kita berbeda, aku dapat menyatakan pendapatku, Kakang. Jika pendapat kita berbeda, itulah perbedaan di antara kita. Bukankah pendapat kita tidak harus selalu sama? Jika aku berkeras dengan pendapatku, dan kau berkeras dengan pendapatmu, apa yang akan terjadi? Bukankah kita dapat berbicara? Jika kita tahu bahwa pembicaraan kita tidak akan sampai pada satu titik pertemuan, buat apa kita membuang-buang waktu untuk berbicara? Wajah Pandan Wangi menjadi tegang. Namun Ki Gedelah yang kemudian berkata, jangan terjebak ke dalam prasangka yang tidak menguntungkan seperti itu, Ger. Semuanya tentu dapat dicari jalan untuk mempertemukan pendapat yang berbeda. Belum tentu, Ayah. Kita sekarang akan menghadapi perbedaan pendapat yang sulit untuk dipertemukan. Titik temu itu hanya akan dapat terjadi jika salah satu di antaranya menyingkirkan pendapatnya. Nah, sebaiknya kita tidak usah berandai-andai. Sekarang, persoalan apakah yang sedang kau hadapi? Kita akan membicarakannya dengan hati yang dingin. Persoalannya sudah kita ketahui bersama, Ayah. Aku berniat untuk memohon kepada Mataram agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika kita berbeda pendapat, marilah kita lihat untung ruginya dari pendapat kita masing-masing. Berdasarkan pertimbangan nalar yang bening, kita cari titik temu yang paling baik. Tidak ada tawar-menawar lagi, Ayah. Bukan tawar-menawar. Tetapi landasan-landasan dari jalan pikiran kita masing-masing. Jika kita dapat memahami landasan jalan pikiran kita masing-masing, maka kita tentu akan menemukan jalan terbaik untuk keluar dari perbedaan pendapat itu. Aku sudah beberapa kali mengutarakan landasan jalan pikiranku, kenapa aku harus sampai pada satu langkah yang menentukan, untuk menjadikan Sangkal Putung sebuah tanah perdikan. Pandan Wangi pun kemudian menyela. Tetapi pada pelaksanaannya, kita tidak dapat sekedar berpegang pada landasan berpikir kita sendiri.
Tetapi kita juga harus mencoba mengerti landasan berpikir orang-orang Mataram. Kita tidak perlu menduga-duga. Biarlah orang Mataram berpikir menurut landasan pikiran orang Mataram. Kemudian dengan landasan pikiran itu, mereka akan menjawab surat permohonanku. Pandan Wangi masih akan menjawab. Tetapi ia pun kemudian teringat pesan Sekar Mirah, bahwa sebaiknya ia tidak usah menyanggah, agar tidak terjadi salah paham. Karena itu, maka Pandan Wangi pun memilih untuk diam. Sementara itu, Swandaru pun berkata selanjutnya. Jika besok aku pergi ke Mataram, maka aku akan mohon ayah dan Kakang Agung Sedayu untuk menyertaiku. Tidak untuk menarik surat permohonan itu, tetapi untuk menekan orang-orang Mataram agar permohonanku itu dipenuhi. Tidak perlu menunggu Panembahan Senapati itu sembuh. Jika harus dikeluarkan surat kekancingan, maka surat kekancingan itu dapat ditandatangani oleh Ki Patih Mandaraka. Seharusnya kau tahu kelemahan-kelemahan dari keinginanmu itu, Swandaru. Aku tidak mengerti, kenapa kau tidak mau melihatnya. Kau desak kami dalam satu pembicaraan yang tergesa-gesa, agar kau sendiri tidak sempat melihat apa yang sebenarnya dapat kau lihat. Bersambung ke bab 473. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.